Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pertarungan Fang Han dengan Raja Surgawi Petir di Tanah Tandus. Fang Han juga berhasil membebaskan Raja Surgawi Kekacauan dari kurungan Raja Surgawi dari Istana Surgawi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Alam dataran keputusasaan ini jauh lebih mendominasi daripada tanah asal. Banyak medan gaya yang terdistorsi, sehingga mustahil untuk melihat ujungnya. Sebelumnya, Fang Han dapat merasakan aura harta karun 33 surga dan Raja Langit Kekacauan di dalam alam dataran keputusasaan dari luar, tetapi sekarang setelah dia masuk, dia tidak dapat merasakan apapun sama sekali, seolah-olah dia telah memasuki padang gurun yang sunyi, dengan hamparan luas dan tak terbatas di sekelilingnya. Situasi ini sangat misterius. Di dalam alam yang luas dan tak terbatas ini, kelima Raja Surgawi dari Istana Surgawi sedang mengolah dan memurnikan harta karun 33 langit. Namun, Fang Han melihat sekeliling tetapi tidak melihat anomali apapun. Di mana-mana hanya terbentang tanah kuning tak berujung, sejauh mata memandang. Alam dataran keputusasaan ini jauh lebih mendominasi daripada tanah asal. Banyak medan gaya yang terdistorsi, sehingga mustahil untuk melihat ujungnya. Sebelumnya, Fang Han dapat merasakan aura harta karun 33 surga dan Raja Langit Kekacauan di dalam alam dataran keputusasaan dari luar, tetapi sekarang setelah dia masuk, dia tidak dapat merasakan apapun sama sekali, seolah-olah dia telah memasuki padang gurun yang sunyi, dengan hamparan luas dan tak terbatas di sekelilingnya. Situasi ini sangat misterius. Fang Han, apakah kau merasakan aura dari 33 harta karun langit sekarang? Aura dari 5 Raja Langit dari Istana Surgawi, tanya Kaisar Yu. Tepat saat itu, mata Fang Han tiba-tiba berkilat. Hati-hati. Dengan suara dentuman yang menggelegar, dari kedalaman tanah tandus dataran keputusasaan, sebuah tangan petir raksasa, yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur paling dahsyat, tiba-tiba mencengkeram Kaisar Yu. Seluruh tanah ambruk, mengancam akan menelan Kaisar Yu. Tangan petir itu memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan melampaui dewa musim semi dan musim gugur, dengan guntur bawaan dari gerbang kehidupan abadi yang berkelap-kelip di dalamnya. Di bawah tekanan tangan petir ini, bahkan jubah Raja Shana yang dikenakan Kaisar Yu pun bergetar. Dia terus-menerus mengaktifkan sihirnya untuk melawan, tetapi dia ditekan oleh dataran keputusasaan dan langsung ditelan. Retak, tanah yang retak itu kembali pulih. Tangan petir itu juga menghilang tanpa jejak setelah membawa Kaisar Yu pergi. Kekuatan petir dimanfaatkan secara ekstrim. Di seluruh langit dan bumi, hanya satu orang yang memiliki kendali atas petir seperti itu, dan itu adalah Kaisar Petir, Raja Langit. Makhluk perkasa yang lahir di zaman Istana Surgawi ini. Meskipun banyak orang tua membencinya dan tidak menganggapnya serius, Fang Han tahu betul bahwa kekuatan orang ini tidak selemah yang dibayangkan dunia luar, melainkan tersembunyi dalam-dalam, mampu meledak dengan kekuatan tempur yang luar biasa dahsyat di saat-saat yang tak terduga. Dia bahkan setara dengan beberapa fosil kuno dari alam surgawi. Kita hanya perlu mengingat bagaimana Kaisar Petir Raja Langit mengejar Raja Langit Kekacauan yang membangkang kala itu untuk memahaminya. Kini, Kaisar Petir Raja Langit tiba-tiba menyerang, dan langsung membawa Kaisar Yu pergi dalam sekejap. Mata Fang Han langsung bergeser, dan dia memutar tubuhnya. Kemudian dia melihat terowongan lubang cacing yang tak terhitung jumlahnya di tanah yang runtuh, dalam dan berliku-liku, berkelok-kelok menembus kedalaman dataran keputusasaan. Kaisar Yu tampaknya untuk sementara ditekan, diseret oleh tangan secercah petir itu menuju sebuah formasi. Tanah di dataran keputusasaan disebut Tanah Gersang, sebuah objek ilahi yang bahkan lebih ganas dan tirani daripada jantung jurang. Baik Kaisar Yu maupun Fang Han akan menderita penindasan yang luar biasa. Jika mereka berada di luar, Kaisar Yu tidak akan mudah dibawa pergi, tetapi di dalam dataran keputusasaan, dan menjadi sasaran serangan mendadak, dia langsung disergap. Tentu saja, tangan petir itu terkoordinasi sempurna dengan Tanah Gersang di dataran keputusasaan, menunjukkan bahwa Kaisar Petir Raja Langit telah mempersiapkan dan meraciknya sejak lama. Lebih jauh lagi, di dalam bidang dataran keputusasaan ini, dia telah memurnikan harta sihirnya selama berabad-abad, berhasil menyatu dengan seluruh bidang tersebut, hampir menjadi putra bidang itu. Kita harus tahu bahwa bahkan pesawat sederhana, seperti 7 putra api ilahi dari pesawat lava, begitu mereka menjadi putra pesawat, dapat bersaing dengan Raja Surgawi, apalagi pesawat seperti dataran keputusasaan. Hukum-hukum dahsyat di alam dataran keputusasaan bagaikan perbedaan antara seorang Raja Surgawi dan seorang seniman bela diri fana di alam fisik dibandingkan dengan alam lava. Keduanya sangat berbeda, seperti langit dan bumi, jarak yang tak terukur. Justru karena alasan inilah kekuatan tangan petir, yang mengerahkan kekuatan seluruh alam dataran keputusasaan, mampu menculik Kaisar Yu tepat di depan mata Fang Han, dan menjebaknya. Kaisar Petir, Raja Surgawi. Hampir pada saat yang bersamaan,
Fang Han mengucapkan 4 kata setelah memahami ritme semua sebab dan akibat. Menghadap tanah kuning di kedalaman dataran keputusasaan dan terowongan-terowongan seperti lubang cacing, dia meraung. Kemampuan ilahi yang tak terkalahkan merasuki tubuhnya, dan seketika itu juga, terowongan-terowongan lubang cacing di bawah dataran keputusasaan hancur satu demi satu, lenyap ke udara, berubah menjadi aliran energi kuning yang naik ke langit dan bumi. Fang Han langsung melepaskan aliran takdir yang panjang dengan kedua tangannya, mengalir tanpa henti, menghancurkan segalanya. Dengan suara dengung, tangan petir yang mencengkeram Kaisar Yu langsung terhenti, dan retakan besar muncul di atasnya. Namun, tangan petir ini, yang mengubah awan menjadi hujan hanya dengan sekali jentikan tangan, terus berubah bentuk. Tiba-tiba, ia menjentikan jarinya, dan miliaran sinar petir muncul dari kehampaan, dengan ganas menyerang sungai takdir Fang Han yang panjang. Kaisar petir, Raja Langit, meskipun kau bersembunyi sangat dalam, kau bukanlah tandinganku. Fang Han berkata dingin dan angkuh, sambil mengacungkan telapak tangannya. Sungai takdir yang panjang itu kembali meluas 100 kali lipat, langsung menenggelamkan miliaran sinar petir. Kaisar petir, Raja Langit, tak terduga dan tiba-tiba menyerang, merebut Kaisar Yuhua. Namun, dia tidak bisa lolos dari jebakan Fang Han. Pada tingkat kultivasi apa Fang Han sekarang? Kultivasinya, yang terakumulasi selama 9 zaman, telah terkonsolidasi sepenuhnya, memungkinkannya untuk menyaingi beberapa tokoh besar di antara raja-raja surgawi di alam surgawi. Tingkat kultivasi Kaisar Petir saat ini hampir melampaui penguasa musim semi dan musim gugur, dan dengan kedekatannya dengan alam keputusasaan, kekuatan sihirnya sangat besar. Namun, dia tetap bukan tandingan Fang Han. Serangan telapak tangan Fang Han merobek daratan di alam semesta itu, menghancurkan banyak labirin bawah tanah dan melepaskan aura kehancuran yang dahsyat. Di permukaan, lapisan-lapisan mantra terlarang terbentang di tanah tandus, yang jelas-jelas dipasang oleh Kaisar Petir Raja Langit, dengan tujuan untuk menghalangi serangan dari banyak Raja Langit. Sayangnya, Fang Han langsung mencabik-cabik mereka. Ledakan! Dengan satu tangan, Fang Han menghancurkan blokade Kaisar Petir Raja Langit, memungkinkan Kaisar Yu untuk melayang ke langit. Wos! Semburan cahaya malaikat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari Kaisar Yu, berubah menjadi cahaya cemerlang dan naik ke atas. Suara marah Kaisar Yu menggema, dan dengan gerakan tangannya, sebuah tongkat kerajaan muncul secara ajaib darinya. Tongkat kerajaan ini adalah tongkat kerajaan arbitrase, artefak ilahi tertinggi yang pernah dipegang oleh Dewa Arbitrase. Esensi sejati dari arbitrase, guntur yang menghancurkan. Kaisar Guntur, Raja Langit, kau hanyalah seorang Raja Langit yang lahir di zaman ini, namun kau berani mencoba menangkapku? Kau pikir kau siapa? Aku adalah reinkarnasi dari penguasa arbitrase, dan aku sekarang telah membangkitkan semua ingatanku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bang! Tongkat arbitrase, di tangan Kaisar Bulu menyerang dari kejauhan, dan pasukan aliran malaikat langsung menyerang labirin yang terletak jauh di dalam tanah tandus. Seketika itu juga, bola petir menyambar, diikuti oleh suara gemuruh teredam dari dalam. Kaisar Yu, aku tak pernah menyangka kau adalah reinkarnasi dari penguasa arbitrase. Dulu, di Sekte Yuhua, kau hanyalah seorang junior yang tak dikenal, namun kau telah berkembang begitu pesat, sungguh menakjubkan. Namun, apakah kau pikir kau bisa menantangku, Kaisar Petir Raja Langit, hanya dengan ini? Tampaknya dunia benar-benar tidak menganggapku sebagai seorang tokoh besar. Aku telah menyembunyikan banyak hal, dan sekarang saatnya untuk mengungkapkan kekuatanku yang sebenarnya. Guntur yang tak terhitung jumlahnya akan memusnahkan. Sebuah ledakan dahsyat meletus dari dalam daratan jauh di alam keputusasaan, dan Dewa Petir perlahan naik ke atas. Dengan getaran ke-10 jarinya, dia menangkis tongkat arbitrase, lalu melangkah seperti naga dan harimau, muncul di langit, tatapannya tertuju pada Fang Han dan Kaisar Yu. Kaisar Yu mengeluarkan erangan tertahan, diguncang oleh Kaisar Petir, Raja Langit, merasakan kekuatan sihirnya berfluktuasi dan tidak dapat mengalir dengan lancar. Gerakan ini saja sudah menunjukkan bahwa kekuatan Kaisar Petir Raja Langit melampaui kekuatan penguasa musim semi dan musim gugur. Seperti apakah sosok penguasa musim semi dan musim gugur itu? Sosok kuno dari zaman yang sangat lampau, perpaduan antara ajaran Konfusianisme dan aliran iblis yang mengkultivasi Dao Agung. Bahkan Fang Han pun tidak bisa membunuhnya, sehingga ia bisa melarikan diri dengan tenang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan banyak tokoh kuno. Dan aura Kaisar Petir Raja Langit saat ini bahkan lebih dahsyat daripada aura penguasa musim semi dan musim gugur, menunjukkan betapa dalam dia menyembunyikan kekuatannya. Dalam lingkaran para Raja Langit di alam surgawi, banyak Raja Langit berbicara tentang Kaisar Petir dengan nada menghina. Bahkan Raja Langit yang baru lahir seperti Mu Yihuang, Huang Fu Beian, dan Raja Langit Miaoli pun terang-terangan dihina oleh Kaisar Petir. Namun sekarang, tampaknya, bagaimana mungkin Kaisar Petir Raja Langit bisa menjadi seseorang yang mampu mereka lawan? Kemungkinan besar, jika mereka benar-benar bertarung,
dia bisa menghancurkan mereka hanya dengan satu jari. Fang Han. Begitu Kaisar Petir Raja Langit muncul, tatapannya tertuju pada Fang Han, dan ia mengucapkan dua kata. Kaisar Petir, Raja Langit. Fang Han membalas tatapan tajamnya. Dia sedang mengamati Kaisar Petir legendaris, Raja Langit. Wujud aslinya yang kini terungkap bukanlah Dharmakaya dengan mata petir di seluruh tubuhnya, melainkan wujud asli yang menyerupai manusia. Kaisar Petir, Raja Langit, mengenakan jubah perak yang dihiasi dengan sulaman petir meliuk-liuk yang menyerupai rune. Auranya juga ilahi, yang secara mengejutkan tidak kalah dengan jubah Raja Instan, meskipun tidak jelas apakah dia menciptakannya sendiri atau mewarisinya dari zaman kuno. Wujud asli Kaisar Petir Raja Langit adalah seorang pemuda dengan kulit cerah, penampilan yang lembut, dan tanda berbentuk petir di alisnya. Perawakannya juga tinggi dan sempurna, tampak seperti seorang tuan muda dari keluarga bangsawan biasa. Namun, matanya memiliki otoritas tertinggi, mengendalikan hukum kesengsaraan dan kesengsaraan surgawi, serta kepekaan kuno terhadap perubahan nasib. Fang Han telah melihat banyak individu yang memiliki kekuatan besar, termasuk penguasa alam Dharma, yang semuanya memiliki otoritas luar biasa, mampu membunuh siapapun yang mereka inginkan. Namun, dia belum pernah menyaksikan aura otoritas yang begitu besar seperti yang terpancar dari Kaisar Petir, Raja Langit. Sesungguhnya, dengan mengendalikan guntur, ia mengendalikan sebagian dari kekuatan kesengsaraan surgawi. Banyak cobaan surgawi terdiri dari petir, dan Kaisar Petir Raja Langit mengendalikan asal mula petir. Selain kesengsaraan besar Raja Surgawi, dia hampir bisa membuat kesengsaraan siapapun menjadi lebih berat jika dia mau, atau lebih ringan, sehingga mereka dapat melewatinya dengan selamat. Ini adalah kekuatan mentah, mengendalikan kekuatan, kesengsaraan. Kaisar Petir, Raja Langit, kau telah menipu semua orang di dunia. Semua orang mengira kau adalah Raja Langit yang lahir di zaman ini, dengan kultivasi yang dangkal, tetapi mereka tidak pernah menyangka kekuatanmu begitu dahsyat. Anda tidak kalah hebatnya dengan beberapa tokoh kuno di alam surgawi. Aku khawatir bahkan orang pertama dari dinasti asal, Raja Langit Primordial, pun tidak dapat mengalahkanmu. Kekuatan dahsyat seperti itu, yang disembunyikan, untuk tujuan apa? Fang Han menatap Kaisar Petir Raja Langit dan berkata dengan tenang. Fang Han, aku sebenarnya memperhatikanmu di dunia fana, tapi sayangnya, Raja Langit Keyes terlalu melindungimu. Jika tidak, kamu pasti sudah mati tertimpa petir kesengsaraan surgawi sejak lama. Namun, Anda juga dapat dianggap sebagai sosok yang mampu menentang langit, karena telah terus-menerus mengembangkan diri hingga mencapai posisi Raja Langit. Sekarang iklimnya sudah terbentuk. Tidak ada yang bisa membungkammu. Kaisar Petir, Raja Langit, juga menatap Fang Han, nadanya sangat tenang, tanpa niat membunuh, seolah-olah seorang teman sedang mengenang masa lalu. Tidak heran setiap kali aku meningkatkan kultivasiku, cobaan yang kuhadapi sangat dahsyat, ternyata kau yang memanipulasinya. Fang Han mengangguk, pertumbuhan saya di dunia fana bukan hanya karena kekacauan Raja Langit, tetapi juga karena usaha ibu listrik Raja Langit, kan? Meskipun kau menyembunyikan kekuatan sejatimu, kau tetap bertindak sebagai anjing bagi Raja Abadi Penciptaan, sementara ibu listrik penguasa surgawi tetap mandiri, menantang otoritas Raja Abadi. Kaisar Petir Raja Langit mendengus dingin, beberapa hal bukanlah untuk kau ketahui. Namun, pencapaianmu akan berhenti di sini. Aku tahu kau ingin naik ke posisi Raja Abadi, tetapi sayangnya, kau tidak memiliki harapan untuk itu. Hari ini, memasuki kedalaman alam keputusasaan menandai akhir bagimu dan Raja Surgawi Keyes. Akhirku? Mungkin tidak jelas siapa yang akan menjadi akhirnya. Fang Han berkata dengan tenang, Kaisar Petir Raja Langit, memang benar Anda pandai menyembunyikan kekuatan Anda, tetapi mungkin Anda tidak tahu tingkat kultivasi apa yang telah saya capai. Bahkan jika kau seorang Raja Abadi, lalu apa? Kaisar Petir Raja Langit berkata dengan percaya diri, kami telah memurnikan ke-33 harta surgawi menjadi artefak abadi tingkat suci, menyapu seluruh langit bukanlah hal yang sulit. Selain itu, Anda, sebagai pribadi, telah menyebabkan terlalu banyak masalah. Penguasa alam Dharma telah bekerja sama dengan kami untuk datang dan membunuhmu. Selain itu, Raja Langit Primordial dari dinasti asal, yang membawa peta pertempuran primordial, bersama dengan Raja Langit Teror, Raja Langit Cinta Kupu-Kupu, Raja Langit Luochuan, Raja Langit Aoshi, dan Raja Langit Pengorbanan, juga telah tiba jauh di dalam alam ini dan telah memasang jaring yang tak dapat dihindari. Masuk ke tempat ini sama saja dengan mencari kematian. Oh, kukira akan ada orang-orang dari Tanah Suci Kebenaran? Aku tidak menyangka hanya kalian semua saja. Nada bicara Fang Han semakin santai, tetapi dalam hatinya, ia memaksakan perhitungannya hingga batas maksimal. Hanya dia yang tahu betapa dahsyatnya kekuatan dari ke-33 harta surgawi yang dimurnikan menjadi artefak abadi tingkat suci. Mereka berkali-kali lebih kuat daripada 8 pagoda. Alasan mengapa Kaisar Petir Agung di hadapannya begitu perkasa mungkin tidak terlepas dari keberhasilan pemurnian 33 harta surgawi. Setelah 33 harta surgawi berhasil dikembangkan,
mereka dapat meningkatkan kekuatan pemurni, dan terkadang bahkan langsung mengangkat pemurni ke alam baru. Orang-orang dari Tanah Suci Kebenaran juga telah menghubungi kami untuk mengumpulkan lebih banyak makhluk kuat untuk bersama-sama membunuhmu. Suara Kaisar Petir Agung berubah dingin, seolah-olah semuanya telah direncanakan untuk membunuh Fang Han secara tuntas. Oh, mengumpulkan makhluk-makhluk yang lebih kuat? Fang Han tersenyum tipis, aku ingin melihat makhluk-makhluk kuat seperti apa mereka? Bisakah mereka membunuhku? Baru saja, penguasa alam Dharma kehilangan klonnya, dan aku membunuh keempat Raja Iblis dari Sekte Iblis Primordial. Bukankah pelajaran ini sudah cukup berat bagi kalian semua? Kaisar Petir, kurasa kau sudah lelah hidup. Sepanjang sejarah, mereka yang menentangku hanya punya satu jalan, kematian. Lalu kita akan lihat, siapa yang akan mati hari ini. Wajah Kaisar Petir Raja Langit menjadi gelap. Mungkin kau masih belum tahu bahwa Raja Langit Chaos telah sepenuhnya dikepung oleh kami, terperangkap di dalam inti 33 harta surgawi, minyaknya hampir habis, dan hampir dimurnikan oleh susunan penciptaan agung. Artefak abadi tingkat Saint miliknya, Kota Ketertiban, juga akan dimurnikan bersamaan dengannya. Apakah menurutmu kamu bisa membantu? Apa? Hati Fang Han berdebar, tetapi tidak ada sedikit pun emosi yang terlihat di wajahnya. Aku bertanya-tanya mengapa kau muncul di sini, dan mengapa aku tidak melihat keempat Raja Langit, abadi, kekacauan, pembantaian, dan malapetaka. Jadi mereka sedang bertarung melawan Raja Surgawi Chaos. Nah, kurasa pertempuran sudah mencapai puncaknya, kan? Jadi, kau mati-matian berusaha menundaku. Mau mati-matian menundamu? Aku bisa mengepungmu dengan mudah. Tanda berbentuk petir di dahi Kaisar Petir Raja Langit berkedip, terutama di alam keputusasaan ini, kau akan terkikis oleh hukum alam ini. Tentu saja, jangan pernah berpikir untuk mengorbankan pesawat ini seperti yang kau lakukan pada pesawat merah. Stabilitas pesawat ini ribuan kali lebih besar daripada pesawat merah. Kali ini, aku akan menguburmu sepenuhnya. Kau sendiri yang menghancurkan penjara ilahi yang kubuat dan mengambil kolam petir kehidupan tak berujung milikku. Sayang sekali aku sedang memurnikan 33 harta surgawi saat itu dan tidak bisa datang untuk membunuhmu. Hari ini, karya besar itu akhirnya selesai, dan akhirmu telah tiba. Kolam petir kehidupan tak terhingga. Mendengar ini, Fang Han langsung tersenyum lagi, jika kau tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa. Sekarang, kolam petir ini bahkan telah menjadi mata susunan unik di dalam susunan ilahi zaman saya. Itu ada di dalam tubuhku, jika kau menginginkannya, ambillah. Saat dia berbicara, pusaran kerajaan ilahi kristal yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangan Fang Han, memperlihatkan kolam petir. Mata Kaisar Petir, Raja Langit, membelalak. Namun, sesaat kemudian, dia tiba-tiba menoleh dan meraung, keji, sambil mengangkat telapak tangannya dan memukul ke atas. Karena di belakangnya, di langit, ada Fang Han lain yang menekan ke bawah. Dan Fang Han yang memegang kolam petir 1000 kehidupan masih berada di sana. Ini jelas berarti Fang Han menggunakan kolam petir 1000 kehidupan untuk memprovokasi amarahnya, sehingga membuatnya lengah, dan kemudian menggunakan teknik avatar tertinggi, mencoba membunuhnya dalam satu serangan. Fang Han langsung melancarkan taktik kejam terhadap Raja Langit Lady, bahkan sampai menggunakan tipu daya. Dia tahu bahwa Raja Langit Chaos kemungkinan sedang dalam kesulitan, saat ini sedang dikepung. Meskipun dia percaya Raja Langit Chaos tidak akan pernah jatuh. Karena metode Raja Langit Chaos sangat ampuh dan tersembunyi, dia jelas tidak hanya memiliki kekuatan yang dia tunjukkan di permukaan. Misalnya, Raja Langit Lady baru saja menyebutkan bahwa Raja Langit Chaos juga memiliki artefak abadi tingkat suci, Kota Ketertiban. Raja Surgawi Kekacauan, dikenal sebagai kekacauan. Dan artefak abadi tingkat suci yang dia tempat disebut, Ketertiban, yang jelas merupakan eksistensi yang berlawanan, yang menunjukkan bahwa dia telah memahami makna sebenarnya antara ketertiban dan kekacauan. Ini mirip dengan artefak abadi tingkat suci, penebusan, yang ditempa oleh Raja Surgawi Calamity. Yang satu adalah malapetaka, yang lainnya adalah penebusan. Menemukan penebusan dari malapetaka, ini adalah jenis makna sejati yang lain. Meskipun Raja Langit Lady sangat tersembunyi dan sangat tangguh, menyebabkan semua orang di dunia meremehkannya, dia tetap bukan tandingan bagi kultivasi Fang Han yang mencapai 9 zaman penuh. Sosok Fang Han muncul di belakang Raja Langit Lady, menunjuk ke langit dan menginjak bumi, menerjang maju. Dengan sapuan tangannya yang besar, kelima jarinya bergerak seperti memainkan kecapi atau memetik matahari, bulan, dan bintang. Sebuah melodi yang tak tertandingi akhirnya muncul di dunia, gerakan-gerakan yang megah, tiupan trompet yang menggugah, dentuman genderang yang agung, semuanya muncul di hadapan Raja Langit Lady. Dalam sekejap, Raja Langit Lady melihat pasukan besar yang menyerbu maju, dengan senjata yang berbenturan dan roh yang melahap gunung dan sungai. Kosmos itu sendiri terdistorsi, dan seluruh alam dataran keputusasaan mulai menolaknya. Fang Han sebenarnya menggunakan teknik mendalam yang tak tertandingi, sebuah dao di luar imajinasi siapapun,
secara langsung memutuskan hubungan Raja Langit Lady dengan seluruh alam dataran keputusasaan. Alam keputusasaan adalah salah satu alam paling tangguh di jurang maut. Kekuatan alamnya cukup untuk memusnahkan Raja Langit yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan ini telah ada sejak zaman kuno. Jika seseorang menyatu dengan alam tersebut dan menjadi putra alam, kekuatan mereka akan meningkat 10 kali lipat. Namun, ada juga pengguna kemampuan ilahi hebat yang dapat memahami misteri operasi langit, memahami rahasia mendalam penciptaan dan kehancuran alam semesta, dan dengan demikian memutuskan hubungan seseorang dengan seluruh alam. Tidak diragukan lagi, Fang Han kini menjadi salah satu dari mereka. Fang Han, kau tidak akan bisa memutuskan hubunganku dengan seluruh alam ini. Raja Langit Lady juga merasakan bahaya yang sangat besar. Dia akhirnya menyadari bahwa Fang Han saat ini dapat menghancurkan 8 penjuru dengan satu kaki, merobek langit dengan satu tangan. Kata-katanya adalah dekrit surgawi, ucapannya adalah bab ilahi, perintahnya adalah hukum, dan kata-kata emasnya adalah pernyataan giok. Tubuh Raja Langit Lady seketika tegak, dan kilat dahsyat menyambar di sekeliling tubuhnya, membentuk rune tekstual yang padat. Rune ini bukanlah rune ilahi, abadi, Buddha, atau iblis. Rune ini berasal dari zaman kuno, dari karakter tak dikenal yang mengalir keluar dari gerbang kehidupan abadi. Akhirnya, rune-rune ini berubah menjadi karakter raksasa, bencana. Itu benar. Itu hanyalah karakter, bencana, sebuah teknik malapetaka yang tak tertandingi yang mengalir dari gerbang kehidupan abadi, mewakili misteri tertinggi dari semua cobaan di dunia fana. Dengan satu malapetaka di tangan, seseorang akan kebal terhadap semua malapetaka. Raja Langit Lady, yang menahan serangan mendadak Fang Han, justru melepaskan karakter, bencana. Karena dia mengendalikan bencana, dia secara alami kebal terhadap semua bencana. 9 jalan ilahi kesengsaraan, berbagai malapetaka yang disatukan, bab malapetaka, teks yang tak terhancurkan. Berpusat pada karakter, malapetaka, sebuah teks muncul, setiap kata bagaikan permata. Setiap karakter adalah pemahaman Raja Langit Lady tentang malapetaka tertinggi. Dia bahkan menempa karakter-karakter yang tercerahkan ini dari artefak ilahi surga, mengintegrasikannya ke dalam kekuatan magisnya, menjadi kemampuan ilahi agung yang menggabungkan sihir dan seni bela diri. Saat teks malapetaka muncul, hampir semua malapetaka besar terjadi, mengguncang langit dan bumi. Teks itu bertabrakan dengan serangan Fang Han, dan kobaran api hampir meletus. Tubuh Raja Langit Lady mundur berulang kali, jubah ilahinya berkibar melindunginya. Namun, bercak darah masih muncul di antara alisnya. Di sekeliling Fang Han, asap mengepul, kobaran api yang dihasilkan dari benturan kekuatan magis mereka, dan berbagai energi bergetar. Tubuh Fang Han tetap utuh tanpa luka sedikitpun. Ia berjalan keluar dari asap dan kobaran api perang, seperti Raja Abadi kuno yang menguasai segalanya. Dalam bentrokan dengan Raja Langit Lady, tubuhnya tidak hanya tidak mengalami kerusakan tetapi menjadi semakin cemerlang, seolah-olah dapat terus meningkat tanpa batas dalam pertempuran. Bahkan ki kuning yang ditransformasikan dari tanah gersang di tanah keputusasaan ini mengalir ke tubuhnya dalam jumlah besar. Di seluruh bidang tersebut, aliran kekuatan bidang berputar, meresap, dan dijarah olehnya. Fang Han sebenarnya bisa menjarah kekuatan pesawat. Retakan! Suara robekan yang mengejutkan keluar dari wajah Raja Langit Lady. Bahkan Yu Huang pun melihatnya, bercak darah terbuka dari bagian dalam dahinya, dan darah yang seperti kilat mengalir darinya. Darah Raja Langit Lady bukanlah merah, melainkan berwarna emas, dan di dalam darah emas itu, rune petir berkelap-kelip. Setiap tetes darahnya dapat menghancurkan dunia besar. Wajahnya yang semula tampan kini ternoda oleh luka ini, dengan darah mengalir, membuatnya tampak agak ganas. Fang Han, kau berani melukaiku. Raja Langit Lady tidak menyeka darah dari wajahnya dengan tangannya. Sebaliknya, nadanya sangat tenang, seperti keheningan mematikan sebelum badai. Noda darah di wajahnya perlahan menghilang saat dia berbicara, seolah diperbaiki oleh kekuatan sihir yang sangat dahsyat. Melukaimu? Aku akan membunuhmu. Tubuh Fang Han menjulang tinggi, wajahnya diselimuti awan ki yang kabur. Ini sebenarnya bukan ki awan, melainkan ki takdir. Saat ini, tidak ada yang bisa melihat wajah Fang Han dengan jelas, mereka juga tidak bisa menyentuh takdirnya, atau bahkan mengetahui apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Fang Han dapat dikatakan telah sepenuhnya melompat keluar dari sungai takdir yang panjang, menjadi sosok yang tak tersentuh dalam mitologi. Raja Surgawi Lady, awalnya kukira kau hanya mendapatkan karakter, Lei, dari gerbang kehidupan abadi, dan kemudian menggunakan cara-cara keji untuk mencuri karakter, Dian, yang dikendalikan oleh Raja Surgawi Dianmu. Aku tak pernah menyangka kau telah mendapatkan karakter, Jie, yang bahkan lebih kuat daripada guntur dan kilat. Tak heran kultivasimu meningkat begitu pesat. Tunjukkan padaku semua karakter yang telah kau kuasai. Kali ini, aku akan membiarkanmu menggunakannya sebanyak yang kau mau, agar kau tidak kehilangan kesempatan untuk menggunakannya setelah kau benar-benar dimusnahkan. Serangan mendadak Fang Han gagal,
tetapi auranya semakin kuat. Dia menatap Raja Langit Lady, mengerahkan tekanan luar biasa yang menyapunya seperti tanah longsor. Bagaimana kau tahu aku mencuri karakter, Dian, yang dikendalikan oleh Raja Langit Dianmu? Seolah Fang Han telah mengungkapkan rahasia terdalam di hatinya hanya dengan satu kalimat, suara Raja Langit Lady dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak ada yang tidak ku ketahui. Aku bisa menghitung kehidupan masa lalu dan masa kinimu, kata Fang Han dengan tenang. Meskipun dia tidak bergerak, pakaiannya sudah berkibar, seperti gunung berapi yang akan meletus hebat kapan saja. Jelas bahwa langkah selanjutnya akan mengguncang bumi, bertujuan untuk membunuh Raja Langit Lady dengan satu serangan. Dan Yu Huang berdiri di samping, dengan dingin menyaksikan Fang Han dan Raja Langit Lady saling berhadapan. Dia tidak bergerak karena dia memiliki kepercayaan mutlak pada Fang Han, dan dia perlu berdiri di samping untuk menjaga garis pertahanan, siap mencegah Raja Langit Lady melarikan diri kapan saja. Jika Raja Langit Lady dikalahkan oleh Fang Han, melarikan diri masih akan mudah. Tetapi jika Yu Huang menghalanginya, peluang kematian akan meningkat 1 poin lagi. Fang Han kini bertujuan untuk membunuh Raja Langit dengan satu serangan. Jika tidak, akan ada masalah yang tak berujung. Raja Langit memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat, bahkan jika setengah dari energi vital mereka terputus, mereka dapat pulih dengan cepat. Terlebih lagi, jika mereka terluka kali ini, mereka mungkin memahami kebenaran baru dalam pertempuran berikutnya dan membuat kemajuan lebih lanjut. Karena itu, akan kutunjukkan padamu karakter apa saja yang telah kudapatkan dari gerbang kehidupan abadi. Ngomong-ngomong, kau mewarisi warisan Kaisar Huang Quan di dunia fana. Ia menerima transmisi kekuatan langsung dari reinkarnasi Taois, berkultivasi dari manusia biasa langsung menjadi Raja Surgawi. Sayangnya, ia terbunuh oleh harta karun tertinggi 33 surga. Ia juga memperoleh karakter terkuat dari gerbang kehidupan abadi, yaitu karakter 5 elemen. Raja Langit Lady juga memancarkan aura yang kuat untuk melawan Fang Han. Tiba-tiba, 5 pancaran cahaya muncul di tangannya, hijau, hitam, merah, kuning, dan emas, yang melambangkan kekuatan 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Inilah kekuatan bawaan dari 5 elemen tersebut. Jari-jarinya bergerak di udara seperti ekor naga yang bergoyang, sambil menulis. Selanjutnya, 5 karakter besar, logam, kayu, air, api, dan tanah, ditulis. Aura kelima karakter ini persis sama dengan Lin, Bing, Dou, Zhe, dan lain-lain, yang telah diperoleh Fang Han, bahkan jauh lebih kuat. Inilah 5 karakter agung yang mewakili asal-usul 5 elemen, yang juga berasal dari gerbang kehidupan abadi. Karakter-karakter ini awalnya dikuasai oleh Kaisar Huang Quan, yang menjelaskan mengapa seni 5 elemen agung Kaisar Huang Quan memang berada di puncaknya, tak tertandingi di dunia. Karena dengan menguasai 5 karakter elemen, asal-usul bawaan, seseorang memang dapat menyatukan 5 elemen. Seandainya Fang Han menguasai kelima karakter ini di dunia fana, dia pasti akan mampu menaklukkan dunia seketika, bahkan menakutkan para immortal. Tak heran Kaisar Huang Quan begitu terkenal di dunia fana saat itu. Begitu aksara 5 elemen muncul, cahaya cemerlang di telapak tangan Raja Langit Lady memancarkan tekanan yang mampu menghancurkan gunung dan lautan, bahkan mengguncang Yu Huang. Dalam arti tertentu, kekuatan kelima aksara ini bahkan lebih kuat daripada mantra sejati 6 suku kata dalam Buddhisme. Mereka juga merupakan salah satu aksara tertinggi dalam jalan keabadian. Gerbang kehidupan abadi mengeluarkan materi di setiap zaman, dan ada banyak karakter di antaranya. Kekuatan karakter yang mengalir keluar dari gerbang kehidupan abadi bervariasi. Misalnya, 2 karakter, makam, yang dikuasai oleh penguasa makam, jauh lebih lemah daripada karakter tunggal manapun dalam mantra sejati 6 suku kata. Dan kekuatan mantra sejati 6 suku kata hanya sedikit lebih rendah daripada karakter 5 elemen saat ini. Tentu saja, beredar rumor bahwa ada beberapa karakter yang sangat kuat, melampaui 5 elemen, yang belum muncul, seperti 2 karakter, Qian Kun. Dan kedua karakter tersebut adalah Yin Yang. Karakter-karakter yang sangat kuat ini dimiliki oleh individu-individu yang tidak dikenal dan tidak akan pernah beredar lagi. Atau mungkin mereka dikuasai oleh beberapa raja abadi dan menghilang bersamaan dengan lenyapnya para raja abadi. Karakter 5 elemen, yang memancarkan kecemerlangan primordial, menghantam Fang Han seperti meteor yang bertabrakan dengan bulan. Aura pelindung di sekitar Fang Han hancur berkeping-keping di bawah kekuatan ini. Kekuatan karakter sumber 5 elemen sangat besar, melampaui kata sejati 6 suku kata dan rahasia Dao 9 suku kata, menghancurkan segala sesuatu di jalannya, menyebabkan ekspresi Fang Han berubah serius. Dia mengangkat jari-jarinya dan menulis rune di udara. Yang mengejutkan, ini juga merupakan karakter 5 elemen, meniru karakter yang dilepaskan oleh Raja Langit Lady, yang pada dasarnya melawan yang asli dengan yang palsu. Ledakan. Saat karakter 5 elemen hancur berkeping-keping, karakter yang ditulis oleh Fang Han terus-menerus hancur berantakan. Wajah Raja Langit Lady berubah mencemooh. Fang Han,
Kau pikir kau siapa? Kau berani meniru aksara yang diwariskan dari gerbang kehidupan abadi? Kau pikir kau adalah gerbang kehidupan abadi yang mampu menahan kekuatan sumber 5 elemen bawaan hanya dengan beberapa goresan biasa? Kau sangat salah. Akan kutunjukkan padamu apa itu 5 elemen bawaan yang sebenarnya. Seni 5 elemen yang agung. Raja Langit Lady meraung, dan di belakangnya, 5 pancaran cahaya seperti layar muncul, mewakili seni 5 elemen agung, salah satu dari 3.000 dao agung, kemampuan ilahi yang termasuk dalam 10 besar. Ketika dilepaskan oleh seorang Raja Surgawi, ia dapat membentuk kelima elemen di dunia, berevolusi menjadi satu dunia 5 elemen demi dunia 5 elemen lainnya. Energi sejati 5 elemen yang sangat kuat ini langsung mengalir ke dalam 5 karakter, dan seketika itu juga, setiap karakter berubah menjadi gunung ilahi di udara, gunung-gunung besar 5 elemen. 5 gunung besar elemen ini bertabrakan dengan dahsyat, melepaskan semburan guntur ilahi yang menyebabkan kesengsaraan 5 elemen. Memegang tatapan mata Fang Han kosong, berdiri tegak, karakter 5 elemen yang ia manifestasikan di telapak tangannya juga melepaskan seni Dao dari seni 5 elemen agung, berubah menjadi gunung-gunung besar 5 elemen. Mereka bertabrakan dengan 5 gunung agung elemen di udara, dan setiap kali bertabrakan, 5 gunung agung elemen milik Fang Han menunjukkan banyak retakan, jelas bukan tandingan bagi Raja Langit Lady. Ini wajar, jika 5 gunung agung elemen yang diwujudkan oleh Fang Han bahkan lebih kuat daripada aksara kuno yang diwariskan dari gerbang kehidupan abadi, maka Fang Han benar-benar akan menjadi gerbang kehidupan abadi. Dengan 5 ledakan beruntun, jurus 5 elemen agung Fang Han hancur berkeping-keping. Kaisar Yu mundur berulang kali, bingung, Raja Surgawi Lady telah menguasai sumber dari 5 aksara kuno. Kekuatan kelima aksara kuno ini sedemikian rupa sehingga bahkan seorang Raja Abadi yang datang ke sini dan melepaskan seni 5 elemen agung kemungkinan besar tidak akan mampu berbuat apapun padanya. Mengapa Fang Han meninggalkan prinsip dasar dan menggunakan seni Dao yang jelas-jelas tidak sebanding untuk melawannya? Beristirahatlah untukku, serap ki sejati 5 elemen. Tiba-tiba, Raja Langit Lady meraung, mengaktifkan kemampuan ilahinya dengan paksa. Seketika itu juga, 5 gunung besar elemen berubah menjadi alam-alam terpisah, alam 5 elemen. Setiap alam sangat kuat, menyelimuti Fang Han dari atas. Di jurang tak berdasar ini, Fang Han telah melahap alam lava yang setara dengan alam api. Namun, kini, wujud api Raja Langit Lady, yang berubah menjadi alam api, jauh lebih besar daripada alam lava. Alam tunggal ini bahkan jauh lebih kuat daripada seluruh alam api yang dikendalikan oleh penguasa alam api. Kelima bidang itu, berputar secara timbal balik, saling menghasilkan dan mengatasi satu sama lain, membentuk keajaiban kolosal, sebuah mukjizat. Jurus 5 elemen agung Fang Han benar-benar runtuh, sama sekali tidak mampu menandingi kekuatan ilahi dari kelima tokoh kuno tersebut. Selain itu, seluruh energi vital dari seni 5 elemen agung miliknya diserap oleh kelima aksara kuno tersebut, mengangkat Raja Langit Lady ke alam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh seni 5 elemen agungnya berkembang lebih jauh, hampir menggulingkan langit dan bumi, melampaui alam semesta. Fang Han, matilah untukku. Jurus 5 elemen agungmu telah hancur total olehku. Kudengar sejak debutmu, kau mengandalkan kemampuan ilahi musuh untuk menyempurnakan dirimu, tapi kau tak pernah menyangka suatu hari nanti aku bisa menyerap kemampuan ilahimu, kan? Kau telah bertemu musuh bebuyutanmu, sekarang izinkan aku benar-benar membunuhmu. Raja Langit Lady sangat perkasa dan mengesankan, setiap langkah yang diambilnya diiringi dentuman guntur yang beruntun. Di atas bidang 5 elemen, muncul karakter Lei, guntur, raksasa, bersama dengan karakter Dian, petir, yang meliuk-liuk menyerupai ular naga. Pada saat yang sama, karakter Jie, kesengsaraan, yang paling kuat muncul di glabela Raja Langit Lady. Raja Langit Lady, memang seorang Raja Langit yang tangguh yang telah menyembunyikan kekuatannya, kini menunjukkan penguasaannya atas 5 karakter kuno elemen, guntur dan petir, dan, kesengsaraan, 8 benda suci yang diturunkan dari gerbang kehidupan abadi. Selain itu, kekuatan di dalam tubuhnya tidak terbatas, setiap tarikan napas membawa energi yang luar biasa kuat, yang jelas menunjukkan bahwa ia telah mengumpulkan karakter kuno yang mendalam lainnya di dalam tubuhnya. Mungkin saja aksara kuno yang tersembunyi di dalam dirinya tidak lain adalah aksara Fang Han. Hanya aksara kuno 5 elemen saja sudah memiliki kekuatan yang setara dengan gabungan kekuatan, kata sejati 6 suku kata, dan rahasia Dao 9 suku kata. Belum lagi karakter Jie, kesengsaraan. Kekuatan karakter Jie lebih besar daripada kekuatan karakter tunggal manapun di antara karakter 5 elemen. Tentu saja, kekuatan karakter petir dan kilat juga sangat besar. Aku ingin menggunakan 5 elemen untuk menghancurkan 5 elemen? Bagaimana jika karakter 5 elemen yang diwariskan dari gerbang kehidupan abadi berasal dari bawaan lahir? Raja Langit Lady, aku ingin menghancurkan kepercayaan dirimu sepenuhnya.
Sekalipun kau telah menguasai misteri 5 elemen dari gerbang kehidupan abadi, aku tetap dapat mengalahkanmu dengan Dao 5 elemen yang telah kupahami. Aku ingin kau tahu bahwa di hadapanku, kau hanyalah orang biasa yang rendah hati. Tubuh Fang Han bergetar, dan dia melambaikan kelima jarinya. Seketika itu juga, lebih banyak kekuatan 5 elemen melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi bidang-bidang 5 elemen yang identik. Dunia api, Qiankun kayu, langit dan bumi logam, alam air, alam semesta bumi. Fang Han memahami dunia secara menyeluruh hingga detail terkecilnya, dan terus-menerus melancarkan serangan-serangan ini. Setiap alam atau dunia menunjukkan pemahaman terdalam, dan seni 5 elemen agung miliknya sekali lagi berhasil menahan sumber 5 elemen milik Raja Langit Lady. Kau sedang mencari kematianmu sendiri. Tubuh Raja Langit Lady bergerak, matanya berkilat. Tiba-tiba, dari matanya, muncul karakter Su, kekosongan, di mata kirinya, dan karakter Kong, kehampaan, di mata kanannya. Karakter untuk kekosongan dan kehampaan, karakter kuat lainnya muncul dalam kekuatan magisnya. Kekuatan karakter kekosongan dan kehampaan tak terbantahkan, diwariskan dari gerbang kehidupan abadi, mewakili salah satu karakter kuno terkuat dari dua Dao Agung yang memiliki makna mendalam. Desir, karakter kekosongan dan kehampaan memutarbalikkan alam semesta, menembus 9 langit, dan secara langsung menyegel atas, bawah, kiri, kanan, 8 arah, dan 6 harmoni Fang Han. Hal ini membuat tubuh Fang Han benar-benar tidak bisa bergerak. Kemudian, Raja Langit Lady menggerakkan tubuhnya, berubah menjadi rune petir yang jumlahnya sebanyak pasir di sungai Gangga, lalu menghilang, sepenuhnya tersembunyi di kehampaan. Tidak seorang pun dapat mengetahui keberadaannya, karena dia telah menyatu dengan kehampaan. Kehampaan itu adalah dirinya, dan dia adalah kehampaan. Raja Langit Lady sendiri menghilang, dan semua orang tahu bahwa dia sedang merencanakan serangan dahsyat, serangan yang pasti luar biasa dan akan menjadi pukulan mematikan yang menentukan bagi Fang Han. Dan meskipun Raja Langit Lady lenyap, kekuatan aksara kuno 5 elemen tumbuh semakin besar dan luas, terus-menerus menyerap seni 5 elemen agung milik Fang Han. Setiap serangan yang dilancarkan Fang Han tidak hanya gagal menimbulkan kerusakan pada kelima tokoh kuno tersebut, tetapi malah meningkatkan kekuatan mereka. Namun, ekspresi Fang Han semakin tenang, meskipun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, ia tampak percaya diri, tanpa menunjukkan sedikitpun keputusasaan. Tepat ketika Raja Langit Lady sendiri menghilang, mata Fang Han tiba-tiba berbinar, seolah-olah dia telah merebut suatu kesempatan, dan niat membunuh yang pekat tiba-tiba meledak. Raja Surgawi Lady, apakah Anda benar-benar berpikir saya sebodoh itu sampai menggunakan seni 5 elemen agung untuk melawan 5 karakter kuno yang diwariskan dari gerbang kehidupan abadi? Kau sangat keliru. Aku membiarkan kelima karakter kunomu menyerap kekuatan 5 elemenku, untuk menyusup ke Dao zamanku, dan sepenuhnya menyerap peradaban 5 elemenmu. Fang Han mengeluarkan teriakan panjang, tubuhnya bangkit seperti naga ilahi, seni 5 elemen agung, berubah menjadi peradaban. Peradaban api, peradaban air, peradaban kayu, peradaban bumi, peradaban logam. Dengung, suara yang tak terhitung jumlahnya bergema dari seni 5 elemen agung, yang sebenarnya berubah menjadi 5 peradaban sejarah yang megah, semuanya mengalir ke dalam 5 karakter kuno. Seketika itu juga, kelima karakter kuno tersebut meledak berulang kali, kekuatan mereka meningkat lagi, hampir berevolusi menjadi bidang 5 elemen di dalam bidang dataran keputusasaan ini. Dalam sekejap, seolah-olah negeri 5 elemen Fang Han di dunia fana, dengan burung merah, kura-kura hitam, naga biru, harimau putih, dan Teng Xie yang tak terhitung jumlahnya, semuanya telah terwujud. Kelima tokoh kuno ini, setelah menerima sejarah peradaban 5 elemen dari Fang Han, sebenarnya mengalami transformasi dengan tujuan mengubah seluruh dataran keputusasaan menjadi tanah 5 elemen. Di negeri 5 elemen di dunia fana, Fang Han telah memahami secara mendalam misteri-misterinya yang terbentuk dari secercah esensi dari Buddha yang Maha Kuasa dan Maha Ada. Karena itulah, dia sangat menyadari kekuatan dari kelima aksara kuno tersebut. Kelima tokoh kuno itu berubah drastis, bertransformasi menjadi negeri 5 elemen, kekuatan mereka meningkat sekali lagi, tetapi aura jejak jiwa di dalam diri mereka menjadi kacau. Saat kekuatan kelima karakter kuno itu meningkat, banyak rune petir terpantul keluar dari mereka. Ini jelas merupakan jejak jiwa yang ditinggalkan oleh Raja Langit Lady di dalam aksara kuno tersebut, tetapi Fang Han telah secara paksa mengusirnya selama proses evolusi kelima aksara kuno itu. 5 karakter ilahi elemen, milik orang-orang yang berbudi luhur. Tubuh Fang Han juga menyatu ke dalam kehampaan, dan di saat berikutnya, dia muncul di dalam 5 karakter kuno itu, meraihnya dengan tangan besar. Kerajaan ilahi kristal tak terbatas menyelimuti kelima tokoh kuno tersebut, mengalir ke dalam diri mereka. Kemudian, Kaisar Yu, yang mengamati dari luar, melihat tubuh Fang Han mengeras kembali menjadi sebuah bentuk, sebening kristal, seluruhnya terdiri dari tubuh yang terbuat dari kerajaan ilahi kristal. Aksara kuno 5 elemen bersinar terang di dalam dirinya, setelah ditelan oleh Fang Han,
sepenuhnya menjadi santapannya, miliknya. Semua aksara kuno 5 elemen langsung dirampas oleh Fang Han dalam satu gerakan itu. Penjarahan karakter kuno 5 elemen oleh Fang Han sangat cepat, hampir pada saat Lady mengaktifkan karakter kekosongan dan kehampaan dan sepenuhnya menyatu dengannya, dia memulai aksinya. Dalam sekejap, dia berhasil menggunakan misteri mendalam dari transformasi karakter kuno untuk menghancurkan jejak jiwa Raja Langit Lady dan berhasil menjarah karakter-karakter kuno tersebut. Setelah aksara kuno 5 elemen dijarah dan diintegrasikan ke dalam tubuh Fang Han, aksara-aksara itu menambahkan kemampuan unik yang sangat kuat padanya. Aksara kuno yang diwariskan dari gerbang kehidupan abadi bukanlah hal yang sepele. Peradaban 5 elemen. Pertunjukan terakhir. Fang Han merong lagi, dan tanah 5 elemen meluas keluar. Kemanapun jangkauannya mencapai, kehampaan mulai berubah, dan tubuh Raja Langit Lady seketika terlempar keluar dari sana, mengeluarkan raungan histeris. Fang Han, kau benar-benar menjarah 5 aksara kuno milikku. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Kaisar Lei Tianjun bukanlah makhluk biasa, dia melepaskan aksara kuno 5 elemen, untuk langsung merampas esensi seni 5 elemen agung milik Fang Han, dengan maksud untuk menekan Fang Han sepenuhnya. Namun, dia tidak menyangka Fang Han akan membalikan keadaan, menggunakan seni 5 elemen agung miliknya sendiri untuk mengembangkan sejarah peradaban 5 elemen, yang memurnikan aksara kuno 5 elemen dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Hal ini memungkinkan peradaban 5 elemen mencapai kesempurnaan tertinggi, menyebabkan Kaisar Lady. Kaisar Lady benar-benar tidak bisa mempercayainya. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, 5 karakter kuno elemen, terkuatnya hilang begitu saja. Menjadi santapan Fang Han, dia sangat memahami betapa dahsyatnya aksara kuno 5 elemen. Dia memperolehnya setelah membunuh Kaisar Huang Quan, dan setiap aksara mengandung misteri mendalam yang dapat mengguncang langit dan bumi, membuat hantu dan dewa menangis. Bahkan aktivasi kecil pun akan melepaskan aliran esensi 5 elemen bawaan yang tak terbatas, dan esensi tersebut bahkan ditakdirkan untuk menjadi harta sihir pamungkasnya ketika ia berkultivasi untuk menjadi Raja Abadi. Justru setelah menjarah kelima karakter kuno 5 elemen itulah kekuatan sihirnya meningkat pesat. Mengintegrasikan aksara kuno 5 elemen ke dalam tubuh seseorang dapat meningkatkan kultivasi lebih dari 1 zaman penuh. Bahkan Raja Langit tingkat rendah, seperti Huang Fubian dan Muye Huang, dapat meningkatkan kultivasi mereka hingga 4 atau 5 zaman jika mereka memperoleh aksara kuno 5 elemen. Setelah kehilangan aksara kuno 5 elemen, kekuatan sihir di tubuh Kaisar Lady langsung anjlok, auranya menjadi tidak stabil, dan vitalitasnya rusak parah, menyebabkan kekuatannya langsung turun di bawah kekuatan penguasa musim semi dan musim gugur. Sementara itu, kultivasi Fang Han menjadi semakin mantap. Auranya kembali melonjak. Meskipun tidak mencapai tingkat menakutkan 10 zaman, hal itu semakin memperkuat kultivasinya yang telah mencapai 9 zaman ke keadaan yang lebih sempurna. Esensi 5 elemen bawaan dalam tubuhnya menempa kerajaan ilahi kristal, dan kekuatan setiap kerajaan ilahi kristal mungkin cukup untuk menahan pukulan dahsyat dari raksasa seperti penguasa alam Dharma tanpa sedikit pun getaran. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sulit untuk maju. Sementara seorang Raja Langit biasa dapat memperoleh beberapa zaman kultivasi langsung dari aksara kuno 5 elemen, hal itu berbeda bagi Fang Han, yang telah mencapai 9 zaman kultivasi. Melangkah lebih jauh, setiap tahapnya sangat sulit. 10 zaman kultivasi, menurut legenda, adalah puncak bagi seorang Raja Surgawi. Setelah dicapai, seseorang dapat mencapai alam yang sangat dekat dengan Raja Abadi. Hal ini karena masa hidup seorang Raja Surgawi biasa adalah 10 zaman, atau 10 kehancuran besar langit dan bumi. Raja Suci akhir memiliki tingkat kultivasi ini. Tentu saja, ada juga beberapa anomali, para jenius yang, meskipun bukan Raja Abadi, melampaui 10 zaman dalam kultivasi, mencapai 11, 12, 13, atau bahkan lebih, yang bukanlah hal yang tidak biasa. Contoh yang paling umum adalah Raja Surgawi Ibu Petir, yang menguasai seni takdir agung, memanggil gerbang kehidupan abadi, dan bahkan dapat menghancurkan artefak ilahi penciptaan dengan satu pukulan. Selain itu, ada juga rumor tentang penguasa perang, yang kultivasinya juga melampaui 10 zaman, berada di atas Raja Suci akhir. Memperoleh kelima karakter kuno ini sungguh tidak kalah bermanfaatnya dengan memperoleh benda ilahi surgawi lainnya bagiku, keuntungannya jauh lebih besar daripada mengintegrasikan aula suci kuno. Namun, Kaisar Lady masih memiliki aksara kuno di dalam tubuhnya, 2 aksara untuk kekosongan dan ruang, bahkan lebih mendalam, dan saya juga harus menguasai 2 aksara untuk guntur dan petir. Aku harus melucuti semua aksara kuno darinya. Aku percaya ini akan memungkinkanku mencapai puncak 10 zaman kultivasi, alam tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang Raja Surgawi. Pada saat itu, bahkan jika seseorang seperti Raja Perang datang untuk mengganggu saya dapat menghadapinya. Perhitungan mental Fang Han semakin intensif. Kaisar Lady, aksara kuno 5 elemen milikmu telah kurampas,
kekuatan sihirku telah meningkat, dan kekuatanmu telah menurun. Dengan pasang surut ini, apa yang dapat kau lakukan padaku? Dengan patuh berlutut dan persembahkan semua karakter kuno dalam tubuhmu, dan pada saat yang sama, secara otomatis terintegrasi ke dalam harta karun tertinggi 33 surgaku. Aku dapat menyimpan sebagian jiwamu untuk bereinkarnasi, memulai hidup baru sebagai manusia, dan menikmati kehidupan normal. Jika tidak, hari ini juga kau akan menjadi abu. Aura Fang Han menyebar, dan peradaban 5 elemen mulai mencabut hubungan Kaisar Lady dengan seluruh alam dataran keputusasaan. Fang Han, kau telah menjarah aksara kuno 5 elemen milikku, tetapi pada akhirnya aku akan merebut semuanya kembali. Apa yang menjadi milikku akan selalu menjadi milikku, itu hanya sementara dititipkan padamu. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu memuntahkan semuanya kembali, beserta bunganya. Ekspresi Kaisar Lady dingin, tubuhnya berubah bentuk, karakter, kekosongan, di mata kirinya berputar, dan karakter angkasa, di mata kanannya berkedip-kedip. Kedua karakter tersebut, kekosongan, dan ruang, mencapai alam tertinggi yang tak terhingga kedalamannya dan tak terduga. Desir. Wujud Kaisar Lady menghilang. Dia mulai melarikan diri. Dia tahu betul bahwa setelah kehilangan aksara kuno 5 elemen, dia tidak lagi bisa bersaing dengan Fang Han. Jika dia terus melanjutkan, dengan Fang Han yang merampas kekuatan planar miliknya, dia mungkin akan mati secara tragis di sini. Mencoba melarikan diri? Bagaimana bisa semudah itu? Aksara kuno 5 elemen ini awalnya milik Kaisar Huang Quan. Aku mewarisi warisannya di dunia fana, jadi karakter-karakter kuno ini menjadi milikku, sekarang mereka hanya kembali kepada pemiliknya yang sah. Selain itu, kau telah menjarah karakter, petir, milik Raja Langit Ibu Petir, dan hari ini kau harus mengembalikannya. Adapun karakter, kekosongan, dan angkasa, saya tidak tahu dari mana karakter-karakter itu diambil. Berikan semuanya padaku. Fang Han menyaksikan sosok Kaisar Lady menghilang, dan seluruh alam semesta menjadi sunyi, dengan tanah kuning tandus membentang hingga ujung langit. Namun, dengan kultivasinya, setelah menjarah 5 aksara kuno, dia telah menangkap ingatan jejak jiwa Kaisar Lady. Dengan tingkat kultivasi Fang Han, bahkan hanya dengan petunjuk kecil ini, sejauh apapun Kaisar Lady melarikan diri, ia akan kesulitan untuk lolos dari kejaran dan perburuan Fang Han. Ledakan! Fang Han melangkah, dan dengan pukulan dahsyat ke arah kehampaan, dunia tanpa batas seketika bergetar, dan esensi tak berujung mendidih. Seolah-olah sebuah gunung berapi telah menghantam lautan, memicu serangkaian reaksi berantai berupa ledakan. Seluruh daratan dataran Despire Plain, sepotong demi sepotong, terbang ke langit. Daratan seluas gunung-gunung suci berubah menjadi benua-benua yang mengambang. Satu pukulan Fang Han hampir langsung menembus dataran keputusasaan yang padat, yang menunjukkan betapa dahsyatnya pukulan ini. Cih, tidak bagus. Kaisar Lady memuntahkan seteguk darah segar, muncul dari kehampaan, pukulan Fang Han langsung mengguncangnya keluar dari kehampaan. Ruang waktu tersembunyi agung, pergeseran bidang. Fang Han menatap Kaisar Lady yang telah terguncang, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia mengayunkan tangannya, hampir membalikkan seluruh ruangan, dan sistem dinding kristal di atas langit ruangan seketika retak. Melalui celah-celah itu, orang bisa melihat jurang hati yang tak terhitung jumlahnya di luar jurang yang tak berdasar, bersinar seperti jutaan bintang. Jika memandang ke langit dari dataran Despire Plain, Abyss Hearts tampak seperti galaksi bintang. Hati jurang, jatuh cintalah padaku, penuhi ruangan ini. Kaisar Lei Tianjun, kalian berlima Raja Langit Agung dari Istana Surgawi, kalian menggabungkan alam semesta yang sangat besar ini untuk menjadi anak-anaknya. Sekarang aku akan menghancurkan ruangan ini dan memusnahkan kalian semua. Fang Han mengeluarkan raungan panjang yang menggema di udara, menyebabkan banyak sekali jurang hati raksasa di langit bergetar. Di tempat gelombang suaranya menyapu, banyak sekali jurang hati yang terlepas dari tempatnya, jatuh seperti hujan meteor, dan semuanya menghantam dataran tanah tandus. Ledakan dahsyat menggema di dalam ruangan, saat jurang hati terbuka, dan energi jahat memenuhi hamparan kehampaan yang luas. Tanah tandus itu pun mulai terkontaminasi dan berubah menjadi energi hitam pekat yang membusuk. Bahkan Kaisar Yu pun merasa ngeri, setiap jurang hati yang meledak dapat secara langsung merusak seluruh alam, menghancurkan banyak Raja Langit dan menyebabkan mereka menderita 5 kemerosotan langit dan manusia, yang pada akhirnya menyebabkan kematian mereka. Dan sekarang, Fang Han benar-benar telah mengguncang ribuan jurang hati, menyebabkan mereka jatuh ke alam tanah tandus dan meledak. Hal ini memang bisa menghancurkan seluruh alam semesta, dan prestasi sebesar itu bahkan seorang raksasa seperti penguasa alam Dharma pun tidak mampu mencapainya. Tubuh Kaisar Lady baru saja mulai bergerak ketika dia tiba-tiba melihat Fang Han memberikan pukulan yang begitu dahsyat. Tempat kemunculannya adalah zona dampak paling intens dari hujan meteor yang dibentuk oleh jurang hati. Sebelum dia sempat bereaksi, dia diselimuti oleh sejumlah besar jurang hati. Di tengah ledakan yang terus-menerus, esensi dari jurang hati meresap ke dalam tubuhnya, dan seketika itu juga, tubuh mudanya mulai menua,
bentuk tubuhnya menjadi bungkuk. Seluruh tubuhnya mengeluarkan bau busuk, rambutnya memutih, dan ia menjadi renta, seolah-olah ia bisa meninggal karena usia tua kapan saja. Inilah metode Fang Han. Kaisar Lady, menghadapi serangan sebesar itu, hanya bisa berteriak pilu. Kedua karakter untuk kekosongan dan angkasa akan jatuh ke tanganku. Fang Han memanfaatkan kesempatan saat lawannya melemah, tidak ragu-ragu. Dengan gerakan cepat, kelima jarinya bergetar serempak, berbentuk seperti kait ilahi, secepat meteor. Dia menyerang dengan ganas menggunakan telapak tangannya, menghancurkan tubuh Kaisar Lady yang membusuk, layu, dan tua. Buzz! Seperti dentingan lonceng besar, tubuh Kaisar Lady langsung meledak, dan jubah petirnya, pakaian yang tak kalah kuatnya dengan jubah Raja Instan, juga terbang dan mendarat di tangan Fang Han. Bagus, ini adalah jubah malapetaka. Jubah ini bahkan lebih kuat daripada jubah berlumuran darah milik suku barbar pada puncaknya. Biarkan itu juga menyatu ke dalam tubuhku. Fang Han menggenggam jubah itu, dan dengan sedikit gerakan, jubah itu menyatu ke dalam tubuhnya, menjadi inti formasi lainnya. Pada saat ini, tubuh Kaisar Lady telah berubah menjadi rune-rune guntur yang tak terhitung jumlahnya, membentuk lautan guntur. Namun, di dalam lautan ini, kekotoran muncul, yang jelas menunjukkan bahwa aura jurang hati telah meresapinya. Kaisar Lady mati-matian melawan, berusaha mengusirnya. Fang Han, kau sungguh kejam. Jubah malapetakaku. Ini adalah jubah suci yang kutempa dengan mengumpulkan pecahan-pecahan malapetaka besar langit dan bumi selama bertahun-tahun, dan aku bahkan meminjam kekuatan Raja Abadi Penciptaan saat itu. Ini sama sekali tidak mungkin jatuh ke tanganmu. Lautan guntur terus bergabung dan berubah bentuk lagi, bahkan memunculkan aliran energi jahat, dengan tujuan melancarkan serangan balik putus asa terhadap Fang Han. Di tengah lautan guntur, karakter, bencana, yang sangat besar melayang tak beraturan, berputar dengan kecepatan tinggi, dan mengeluarkan suara melengking. Semua energi negatif itu langsung lenyap di tengah ratapan. Sayangnya, Fang Han berulah lagi. Kali ini, serangan Fang Han bahkan lebih ganas dari sebelumnya, dia menghentakkan kakinya, dan telapak tangannya bergetar hebat, berubah berkali-kali. Retakan-retakan itu meluas ke udara seperti jaring laba-laba. Seluruh ruangan itu seperti pecahan kaca, siap meledak menjadi serpihan dan hanyut ke jurang tak berdasar kapan saja. Tinju ilahi penciptaan. Dengan satu pukulan, Fang Han langsung menerobos lautan petir. Seketika itu, lautan petir meledak, dan dari dalam tubuh Kaisar Petir Raja Langit, karakter kuno yang kuat kembali berterbangan. Kali ini, ada 5 karakter kuno. 2 dari karakter kuno itu adalah Guntur dan Petir, dan 2 lainnya, beberapa kali lebih kuat dari Guntur dan Petir, adalah kekosongan. Karakter terakhir, yang paling tangguh dari semuanya, adalah bencana. Kaisar Petir Penguasa Langit menguasai 10 karakter kuno, asal-usul bawaan yang mengalir keluar dari gerbang kehidupan abadi, emas, kayu, air, api, bumi, guntur dan petir, kekosongan, dan bencana. Ke-10 aksara kuno ini, jika digabungkan dan digunakan sesuka hati, memungkinkannya untuk memahami misteri yang mendalam dan dengan mudah memburu Raja Langit. Sayangnya, Fang Han terlalu tangguh, memiliki lebih banyak aksara kuno darinya, dan dengan demikian langsung mengalahkannya. Kekosongan, malapetaka, guntur, dan petir, semuanya jatuh ke tanganku. Fang Han membuka mulutnya dan menarik napas. Sebuah daya hisap yang luar biasa segera menarik kelima aksara kuno yang baru saja muncul ke dalam perutnya. Formasi ilahi zaman yang kuat beroperasi dengan dahsyat, dan dalam waktu singkat, ia mencerna kelima aksara kuno itu lagi, memutuskan semua jejak jiwa dan pengaruh Kaisar Guntur Raja Langit. Tubuh Kaisar Petir Raja Langit terkulai lemas, lalu kembali ke wujud semula, masih tampak sebagai seorang pemuda yang anggun. Dia mengusir semua kotoran, tetapi kekuatan sihirnya kembali anjlok. Setelah kehilangan 5 karakter kuno secara berturut-turut, ditambah dengan jubah malapetakanya, yang sebanding dengan jubah raja sesaat, Kaisar Petir Raja Langit telah jatuh dari alam yang lebih kuat daripada penguasa musim semi dan musim gugur sekalipun ke tingkat hanya Raja Langit kematian. Ini setara dengan penurunan hampir 3 atau 4 zaman kultivasi, kerugian kolosal yang sama sekali tidak dapat dia tanggung. Ke-10 aksara kuno itu telah kuambil. Izinkan aku menangkapmu dan memurnikanmu sepenuhnya untuk melihat fondasi apa yang mendasari tubuhmu. Kau telah menyembunyikan kekuatanmu, tetapi pada akhirnya, kau siap untukku. Fang Han sekali lagi menelan kelima aksara kuno itu ke dalam perutnya, menguasai jalur guntur dan kilat, malapetaka, dan kehampaan. Saat formasi ilahi zaman yang kuat itu menghitung, semua misteri mendalam langsung terungkap. Dalam sekejap, dia hampir mencapai puncak 9 zaman. Secara intuitif, ia merasakan bahwa tubuh Kaisar Petir Raja Langit masih menyimpan fondasi tersembunyi lainnya, benda-benda penyelamat hidup yang paling ampuh. Namun, ia memutuskan untuk mengabaikan semua kekhawatiran dan, pada saat ini juga, membunuh Kaisar Petir Raja Langit untuk mencegahnya bangkit kembali. Matilah!
Setelah sepenuhnya mencerna ke-10 aksara kuno itu, Fang Han merobeknya dengan kedua tangan, dan alam keputusasaan terbelah dari tengahnya. Retakan berkelok-kelok seperti ular naga itu membentang hingga ke bagian terdalam alam tersebut. Dia bermaksud untuk menghancurkan seluruh pesawat bersama dengan Kaisar Petir Raja Langit. Seluruh tubuh Kaisar Petir Raja Langit diselimuti oleh Fang Han, tidak dapat bergerak, dan akhirnya, ekspresi ketakutan muncul di matanya. Dia tidak menyangka kekuatan Fang Han begitu dahsyat, menyerangnya begitu parah, tidak hanya merampas 10 aksara kunonya dan mengurangi kultivasinya lebih dari setengahnya, tetapi juga berniat untuk sepenuhnya memusnahkan hidupnya. Dia merasakan keengganan yang sangat kuat. Bencana, keabadian, kekacauan, pembantaian. Hentikan pemurnian Raja Langit kekacauan. Jika kau tidak keluar dan menyelamatkanku sekarang, aku akan binasa sepenuhnya. Pada saat itu, ciptaanmu akan tidak lengkap, dan bagaimana kau berharap untuk naik ke peringkat Raja Abadi yang tak tertandingi? Kaisar Petir Raja Langit meneriakkan teriakan terakhirnya dengan berat hati. Berdengung. Terjadi perubahan mendadak. Di tengah tangisannya, suara seperti gelombang pasang, yang hampir mampu menenggelamkan seluruh langit, tiba-tiba muncul dari kedalaman dataran keputusasaan. 33 bayangan yang luar biasa kuat muncul. Setiap bayangan adalah Raja Langit yang sangat perkasa, dan kekuatan sihir mereka jauh lebih besar daripada Raja Langit biasa. Kekuatan sihir yang tak terbatas dan luar biasa itu terhubung bersama, memadat menjadi sebuah istana megah, sebuah tempat tinggal surgawi. Aura artefak ilahi yang tak terhitung jumlahnya dari surga bergejolak di dalam 33 bayangan ini. 33 bayangan ini meliputi payung, pedang, pagoda, busur, gembok, cakar, yang mewakili aura penguasa surga. Fang Han merasa sangat familiar sekaligus sangat asing dengan bentuk-bentuk bayangan ini. Ini adalah 33 harta karun surgawi. Salah satu artefak ilahi penciptaan terkuat, kekuatan magis tertinggi yang dengannya Raja Abadi Penciptaan memerintah alam surgawi selama suatu era. Ke-33 bayangan ini semuanya adalah artefak abadi tingkat suci, terutama yang paling kuat di antaranya, yaitu sebuah gerbang surga tertinggi, yang maha agung, dari segala keagungan. Raja Abadi Penciptaan, dengan menggunakan seluruh esensi hidupnya, memahami gerbang kehidupan abadi dan menciptakan artefak ilahi terkuat. Itu adalah keberadaan yang menguasai seluruh langit, tertinggi, memutarbalikan ciptaan, dan menggenggam dao agung. Gerbang tunggal ini saja hampir setara dengan Raja Surgawi dalam keadaan puncaknya. 33 harta surgawi, yang semuanya dimurnikan menjadi artefak abadi tingkat suci, bukanlah sekadar 33 Raja Surgawi. Ketika bersatu, kekuatan mereka cukup untuk menghancurkan segalanya. Saat Fang Han hendak membunuh Kaisar Petir Raja Langit, 33 harta surgawi akhirnya muncul. Itu benar-benar artefak abadi tingkat suci, menyerang Fang Han. Pada saat yang sama, harta karun seperti payung pembebas langit, kompas seluruh langit, cakar pencuri langit, kunci penyegel langit, menyapu Kaisar Petir Raja Langit dan membawanya pergi sepenuhnya. Kaisar Yu, hati-hati! Cepat masuk ke lingkaran perlindunganku. Menghadapi serangan 33 harta surgawi, Fang Han hampir secara naluriah, tanpa repot-repot membunuh Kaisar Petir Raja Langit, mengayunkan lengan bajunya dan menarik Kaisar Yu ke dalamnya. Setelah itu, Kaisar Yu melafalkan mantra kitab suci kepercayaan, memasuki inti tubuh Fang Han, susunan aula suci kuno, dan duduk di sana, menggunakan kekuatan arbitrase untuk mengaktifkan kekuatan kepercayaan. Ini mendorong kekuatan aula suci kuno hingga batasnya. Pada saat yang sama, di dalam aula suci kuno, seorang penguasa aula suci muncul. Penguasa aula suci dan Kaisar Yu, penguasa arbitrase, bekerja sama, hampir mengembalikan aula suci kuno ke setengah dari kejayaannya yang paling gemilang ketika berfungsi sebagai pengadilan surgawi kuno. Setelah melahap Ying Xiantian, Fang Han secara alami dapat mewujudkan tubuh sejati lengkap dari penguasa aula suci. Satu penguasa aula suci, satu penguasa arbitrase, kekuatan gabungan mereka membuat 3.000 diagram susunan fundamental di dalam aula suci kuno mulai berkedip-kedip. Selain itu, 3.000 diagram susunan fundamental di dalam altar Feng Chan dan peti mati pemakaman surgawi juga mulai berkedip. Setelah Fang Han melahap 10 aksara kuno Kaisar Petir Raja Langit, kekuatan sihirnya meningkat lagi. Teknik karma kecil, yang berevolusi dari bentuk gerbang kehidupan abadi, terus-menerus memancarkan ki kehidupan abadi yang melimpah. Ki kehidupan abadi ini mengaktifkan diagram susunan fundamental dari artefak ilahi surgawi, benar-benar meningkatkan kekuatan dan daya ledak Fang Han ke tingkat kultivasi 10 zaman yang menakutkan. Artefak abadi tingkat suci, 33 harta surgawi, dikabarkan mampu melenyapkan setiap makhluk di bawah Raja Abadi setelah disempurnakan sepenuhnya. Kekuatan Fang Han melonjak di bawah rangsangan 33 harta surgawi. Dia dengan dingin mengamati 33 aliran cahaya yang mengalir. Aku tidak percaya. Hari ini, aku akan melihat kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki artefak abadi tingkat suci ini, 33 harta surgawi. Bisakah mereka mengalahkanku?
Atau akankah aku menghancurkan legenda mitos ini? Ledakan. Kecepatan Fang Han meningkat. Di dalam tubuhnya, kekuatan altar Feng Chan, peti mati pemakaman surgawi, dan aula suci kuno termanifestasi. Dengan gerakan santai, kekuatan itu hampir dapat menyebabkan alam tanah tandus meledak. 3 pukulan beruntun. Fang Han menghancurkan kosmos, seperti raungan para dewa, dengan kobaran api amarah membakar langit dan menghancurkan dunia, bertabrakan dengan 33 harta surgawi. Suaranya seperti lonceng besar. Pukulan Fang Han mendarat di gerbang surga tertinggi. Seluruh gerbang bergetar, dan bahkan roh artefak tanpa ekspresi di dalamnya tampak bergetar. Segera setelah itu, Fang Han melayangkan 2 pukulan lagi, menyerang titik lemah formasi gabungan 33 harta surgawi. Jika ada seseorang di dunia ini yang paling memahami 33 harta surgawi, selain Raja Abadi Penciptaan, orang itu adalah Fang Han. Dia telah memurnikan kumpulan harta ini sejak alam rahasia keabadian, dan terus memurnikannya bahkan setelah mencapai kultivasi Raja Surgawi. Karena itu, dia sangat memahami titik lemah dari 33 harta surgawi. Jalan penciptaan tertinggi tidak mentolerir penghujatan. Siapapun yang menghujat ciptaan pasti akan menderita hukuman ciptaan. Betapapun mulianya pancaran cahaya itu, ia pasti akan jatuh. Di bawah dampak teknik tinju Fang Han, 33 harta surgawi tiba-tiba memancarkan nyanyian kitab suci abadi, berubah menjadi formasi besar. Kekuatan penciptaan yang mengeras mengalir turun, menjebak Fang Han di dalamnya dengan kuat. Setiap harta begitu besar sehingga dapat merobek langit. Pilar langit, khususnya, berubah menjadi ribuan pilar, masing-masing menekan ke bawah dengan keras, menghantam tubuh Fang Han, menyebabkan bumi bergetar dan bintang-bintang berjatuhan seperti hujan. Berbagai fenomena luar biasa sepenuhnya terwujud. Kekuatan gabungan dari 33 harta surgawi benar-benar dapat menjebak Fang Han, yang kultivasinya telah mendekati 10 zaman. Tidak heran jika Raja Suci akhir sangat menderita saat itu, karena langsung terperangkap di dalamnya. Fang Han dikelilingi oleh 33 harta surgawi, wajahnya tenang. Dia melepaskan peti mati pemakaman surgawi, altar Feng Chan, aula suci kuno, dan berbagai aksara kuno, mengaktifkan kekuatan sihirnya. Gelombang teknik luar biasa muncul tanpa henti. Setiap gerakan, setiap pukulan, bahkan kekuatan pukulannya saja, dapat membunuh seorang Raja Surgawi biasa. Dentang. Dengan pukulan lain, Fang Han menyerang kunci penyegel langit. Belenggu besar itu hampir rata akibat pukulan tersebut. Roh artefak di dalamnya mengeluarkan suara retakan. Ini adalah kekuatan tinju ilahi dari peti mati pemakaman surgawi. Namun, di saat berikutnya, kunci penyegel langit berkedip dan menghilang dengan sedikit gerakan. Setelah berinteraksi dengan harta karun lainnya sejenak, ia langsung memulihkan semua kerusakannya dan menjadi lebih tangguh. Tampaknya setiap kali Fang Han menyerangnya, harta karun sihir ini seperti baja yang sedang ditempa, kotorannya dihilangkan. Inilah kekuatan perhitungan dan konversi dari kompas langit tertinggi. Begitu 33 harta surgawi mencapai alam artefak abadi tingkat suci, kompas langit tertinggi akan mengalami transformasi lain. Ia dapat mengubah kekuatan penghancur musuh menjadi kekuatan penempaan. Artinya, selama musuh tidak sepenuhnya menghancurkan 33 harta surgawi sekaligus, harta-harta ini dapat terus ditempa, menyerap kekuatan serangan musuh untuk membuat diri mereka lebih kuat dan lebih tahan lama. Fang Han melihat dengan jelas, seolah-olah sedang mengamati api. Melalui perhitungan kompas langit tertinggi, kekuatan setiap pukulannya diubah, pertama memasuki kuali penelan langit, dan kemudian melewati cincin penekan langit. Ke-33 harta surgawi ini hampir tak terkalahkan. 33 harta surgawi yang mengelilingi Fang Han sebenarnya menyerap kekuatan pukulannya, terus-menerus memurnikan diri. Ini setara dengan Fang Han menggunakan kekuatannya sendiri untuk menempa harta sihir bagi kelima Raja Surgawi dari Istana Surgawi. Satu-satunya cara adalah berhenti menyerang. Namun, begitu dia berhenti menyerang, 33 harta surgawi ini akan melepaskan kekuatan paling dahsyat mereka, menyerang dan memurnikan Fang Han, melucuti banyak benda ilahi surgawi dan hubungannya sendiri dengan benda-benda itu dari tubuh. Tentu saja, Fang Han sama sekali tidak takut. Dia telah lama memahami semua misteri 33 harta surgawi, dan kerajaan Dewa Kristalnya telah mencapai alam persatuan langit dan bumi, serta memiliki kemampuan untuk mengubah kekuatan serangan orang lain menjadi sarana untuk menyempurnakan wujudnya sendiri. Oleh karena itu, mustahil bagi 33 harta surgawi untuk sepenuhnya mengalahkannya. Bagaimana mungkin Fang Han saat ini bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Kesunyian. Tiba-tiba, Fang Han menghentikan serangannya terhadap 33 harta surgawi, mengucapkan satu kata, diam. Seketika, dunia menjadi sunyi senyap. Semua suara berhenti sepenuhnya, tidak ada bisikan yang tersisa, dan bahkan 33 harta surgawi pun terdiam sejenak. Wus! Fang Han melepaskan diri dari kepungan 33 harta surgawi, tubuhnya berubah menjadi benang lungsin dan pakan yang misterius. Segel! Setelah melarikan diri, ia melepaskan misteri karakter,
keheningan, mengganggu operasi sesaat dari 33 harta surgawi. Setelah melompat keluar, ia mengukir pola, jejak, dan kitab suci Dao Agung dengan tangannya, menganyamnya menjadi jaring luas yang meliputi segala sesuatu dan turun ke atas 33 harta surgawi, dengan maksud untuk menyegel sementara ke-33 harta tersebut. Memang, saat kitab suci ini turun, 33 harta surgawi yang sekali lagi bergejolak terperangkap di dalamnya. Namun, lapisan suara robekan terdengar dari dalam, menunjukkan bahwa mereka tidak dapat benar-benar terkurung. Untungnya, niat awal Fang Han bukanlah untuk menyegel harta karun tertinggi ini, melainkan untuk sementara waktu menghambat kekuatan dahsyat mereka, sehingga dia bisa menyelamatkan Raja Langit Kekacauan yang terjebak jauh di dalam alam tersebut. Setelah sesaat menahan 33 harta surgawi, mata Fang Han tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi yang tak terkalahkan. Di dalam cahaya ilahi itu, dia melihat, jauh di dalam alam keputusasaan, di ruang yang bukan alam maupun dunia, sosok-sosok duduk di dalam, memurnikan kekuatan yang dahsyat. Bencana, keabadian, kekacauan, pembantaian, dan penguasa alam Dharma, Raja Surgawi Primordial, Raja Surgawi Teror, dalam sekejap, Fang Han membedakan aura dari sosok-sosok itu. Dan kekuatan dahsyat yang mereka kelilingi memancarkan aura kekacauan yang luar biasa. Tidak diragukan lagi, itu adalah Raja Surgawi Kekacauan. Sang Raja Langit Kekacauan dikelilingi, tetapi auranya yang luar biasa tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, seolah-olah seekor binatang purba sedang tertidur, siap meletus kapan saja. Aku telah menekan sementara 33 harta surgawi, Raja Surgawi Kekacauan, apakah kau tidak akan melepaskan kekuatan sihirmu dan meledak? Fang Han meraung, suaranya memancar keluar, gelombang suara yang sangat besar menyapu ke arah sosok-sosok itu. Kota ilahi ketertiban, kota kekacauan, mendengar suara Fang Han, kekuatan terpendam yang sangat besar tiba-tiba meledak menjadi tawa, melambung ke langit. Guntur ilahi yang tak terhitung jumlahnya, seperti pasir di sungai Gangga, meletus dari tubuhnya. Setiap dentuman guntur melahirkan dunia yang kacau, dan kemudian sebuah kota ilahi yang mewakili ketertiban perlahan muncul dari tengah kerumunan. Pop! Wujud Raja Langit yang tinggi dan megah seketika menghancurkan kepungan kerumunan, lalu melompat keluar, bencana, Kaisar Petir, keabadian, pembantaian, penguasa alam Dharma, Raja Langit Primordial, Raja Langit Teror, kalian semua bergabung untuk menyegelku kali ini, ingin merampas asal-usulku. Sayangnya, aku menggunakan penyempurnaan kalian untuk menyusun kembali dan menempa makna sejati kekacauan dan makna mendalam dari keteraturan. Meskipun kekuatan sihirku telah sangat rusak, alamku telah maju satu langkah lagi. Mulai sekarang, kalian hanya perlu menunggu pembalasan dendamku yang dahsyat. Brengsek! Dengan dentuman keras, makhluk kolosal bertanduk tunggal putih di kepalanya, yang menginjak naga hitam dan gajah hitam, mengeluarkan kutukan yang menggeram. Niat bencana yang tak berujung menyapu kehampaan, memancar keluar. Inilah Raja Surgawi Malapetaka. Raja Surgawi Malapetaka memiliki legenda yang tak ada habisnya di alam surgawi. Dia adalah penguasa bencana sekaligus penguasa penebusan, mengendalikan kehancuran dan vitalitas. Dia adalah salah satu Raja Surgawi tertua, telah hidup selama 5 atau 6 zaman kekacauan, tetapi kekuatan sihirnya jauh melebihi angka itu. Sikapnya saat ini saja sudah mengungkapkan kedalaman kekuatannya yang tak terukur. Namun, Raja Langit Kekacauan bahkan lebih tangguh. Begitu dia berhasil membebaskan diri, sebuah kota suci berputar di telapak tangannya, menghancurkan kutukan Raja Langit Bencana. Kemudian, tatapan Raja Langit Kekacauan beralih ke Fang Han. Pada saat yang sama, Fang Han melakukan gerakannya. Saat Fang Han bergerak, dampaknya sangat dahsyat. Tinju panjangnya menghantam menembus zaman, dan dengan raungan keras, aliran energi vital di sekitarnya tampak bergerigi. Dia melangkah maju, mengaktifkan teknik takdir kecil. Sungai takdir yang panjang terus mengalir tanpa henti, langsung menelan banyak ahli yang telah mengelilingi Raja Langit Kekacauan. Dengan tangan satunya, ia membangun jembatan di atas sungai takdir yang panjang. Di atas jembatan itu berdiri struktur kerajaan Dewa Kristal, memungkinkan Raja Langit Kekacauan untuk melangkah ke jembatan dan datang ke sisinya. Saat ini, meskipun kekuatan sihir Raja Langit Kekacauan sangat dahsyat, Fang Han dapat melihat bahwa asal-usulnya sangat lemah, jelas telah mengalami kerusakan parah. Namun, itu tidak penting. Fang Han menunjuk ke udara, dan sumber kekuatan Raja Langit yang tak terhitung jumlahnya langsung mengalir ke tubuh Raja Langit Kekacauan. Seketika, kekuatan sihir Raja Langit legendaris ini melonjak secara eksponensial, hampir mencapai kondisi puncaknya, atau bahkan melangkah lebih jauh. Raja Langit Kekacauan memiliki wujud tinggi dan agung, seperti seorang pria parubaya yang mengenakan jubah panjang, memegang sebuah kota ilahi kuno. Makna sejati dari kekacauan dan keteraturan terwujud sempurna dalam dirinya. Fang Han, kau akhirnya memulai jalanmu yang tak terkalahkan. Aksi melahap langit akan segera dimulai. Kesengsaraan besar zaman ini pada akhirnya akan dimulai olehmu, seru Raja Langit Kekacauan begitu melihat Fang Han. Saat ini,
Raja Langit Kekacauan sangatlah kuat, hampir setara dengan penguasa alam Dharma, tetapi dia masih belum bisa dibandingkan dengan Fang Han. Kekuatan sejati Fang Han saat ini setara dengan Raja Suci Pemusnah. Kekacauan, Fang Han. Bahkan jika kalian berdua bergabung hari ini, kalian tidak akan lolos dari takdir kehancuran. Raja Langit Malapetaka melambaikan tangannya, dan dengan ledakan dahsyat lainnya, 33 harta surgawi menghancurkan segel Fang Han dan kembali ke sisinya. Seketika itu juga, Chaos, Eternity, Slaughter, dan Thunder Emperor muncul di dalam 33 harta surgawi. Di samping mereka, penguasa alam Dharma yang tinggi berdiri dengan tangan di belakang punggung, matanya meneliti Fang Han dengan saksama, niat membunuh yang kuat berkobar di dalam dirinya. Di belakangnya, sebuah benda ilahi surgawi, gerbang 1000 Dharma, berdiri tegak. Ini adalah benda ilahi yang sebenarnya, tubuh aslinya, berkali-kali lebih kuat daripada klonnya. Raja Surgawi Zaman, Fang Han. Suara penguasa alam Dharma menaungi suara Raja Surgawi Bencana. Harus kukatakan, keberuntunganmu sangat bagus. Kau benar-benar membunuh banyak Raja Surgawi dari alam iblis dan menghancurkan salah satu klonku. Kau merebut aula suci kuno, dan waktunya tepat. Pada saat kritis ketika kita menekan Raja Surgawi Kekacauan dan 33 harta surgawi hampir selesai, kekuatan sihirmu juga mencapai puncaknya. Sayangnya, tujuan yang adil mendapat dukungan yang melimpah, sementara tujuan yang tidak adil mendapat sedikit dukungan. Kau telah menyinggung terlalu banyak musuh. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Begitukah? Penguasa alam Dharma, apakah Anda mengatakan Anda tidak lagi menginginkan alam Dharma Anda? Tatapan Fang Han menyapu banyak Raja Langit yang hadir, terutama lama tertuju pada wajah Raja Langit Abadi. Raja Langit Abadi, istri saya, Yan Shuitian, telah diadopsi sebagai putri baptis Anda. Ini adalah bidak catur yang Anda tinggalkan, sangat bagus, sangat bagus. Hanya dengan bidak catur ini, saya dapat menyelamatkan hidup Anda ketika kesengsaraan besar tiba, memungkinkan Anda untuk bertahan hidup hingga zaman berikutnya. Raja Surgawi Zaman Fang Han, aku harus mengagumi kejelianku sendiri dalam menangkap kelemahan fatalmu, kata Raja Surgawi Abadi sambil tersenyum. Ia adalah seorang pemuda yang sangat beradab, mengenakan mahkota giok di kepalanya, tangannya kosong, dan senyum abadi di wajahnya, yang bertahan hingga keabadian. Jubah yang dikenakannya lebar dan berat, memancarkan aura cendekiawan yang kuat, seolah-olah ia adalah seorang sarjana atau sastrawan yang bahkan lebih mendalam daripada penguasa musim semi dan musim gugur. Pada kenyataannya, Raja Surgawi Abadi dulunya adalah Raja Surgawi dari aliran Konfusianisme. Setelah runtuhnya aliran Konfusianisme, ia berjanji setia kepada Raja Abadi Penciptaan, dan menjadi penguasa keabadian. Tidak ada kelemahan fatal. Bahkan jika kau membunuh Yan Shuitian, aku bisa menciptakan dan mengkloningnya kembali, dengan pikiran dan ingatan yang sama. Aku bahkan bisa mengumpulkan kembali jiwanya yang tersebar dari sungai waktu yang tak dikenal di takdir, melampaui zaman kuno. Bagi kita yang telah mencapai alam ini, semua ancaman hanyalah ilusi, kata Fang Han dengan tenang. Tentu saja, aku tidak akan sebodoh itu mengancammu dengan Yan Shuitian. Dia sudah menjadi pewarisku, putri baptisku. Aku sudah mengatur agar dia belajar ilmu tahu di bawah bimbingan sesepuh kuno lainnya di alam surgawi. Dia sekarang telah berkultivasi menjadi Raja Surgawi tertinggi, dan dalam waktu dekat, dia akan memimpin pasukan besar untuk membunuhmu dan memusnahkan gerbang zamanmu, kata Raja Surgawi Abadi sambil tertawa santai. Tidak ada lagi masa depan dekat. 33 harta surgawi telah disempurnakan. Rekan-rekan Taois dari Istana Surgawi, mari kita bergabung dan menjaga Fang Han dan Raja Surgawi Kekacauan di sini, mengubur mereka di jurang tak berdasar. Mata Raja Surgawi Primordial memerah saat dia menatap Fang Han. Dia memiliki kultivasi 8 zaman yang menakutkan, namun dia tidak dapat melukai Fang Han sedikit pun. Kali ini, dia membawa peta pertempuran primordial untuk menghadapi Fang Han, tetapi dia tidak menyangka kultivasi Fang Han jauh lebih unggul darinya. Tepat sekali, kita harus meninggalkan Fang Han di sini. Tanah suci Dao sejatiku, dengan Raja Surgawi bermoral yang memimpin banyak Raja Surgawi, telah tiba. Semuanya, gunakan cara kalian untuk menjebak Fang Han dan Raja Surgawi Kekacauan. Aku akan membawa harta karun tertinggi terkuat, gerbang keajaiban tak terhitung yang disempurnakan oleh Raja Abadi Dao sejati, dan secara pribadi akan menekan dan membunuhnya. Tepat saat itu, suara bergemuruh bergema dari tingkat atas jurang tak berdasar. Raja Surgawi Moral, seorang pemimpin tangguh dari Tanah Suci Kebenaran, telah tiba, membawa artefak ilahi terkuat, gerbang keajaiban yang berlimpah. Di antara semua gerbang di langit dan bumi, selain gerbang kehidupan abadi, gerbang keajaiban, adalah artefak ilahi yang paling ampuh. Ini hampir setara dengan Aula Grand Mist, pengadilan surgawi, altar penyegelan surga, dan peti mati pemakaman surgawi. Setiap pukulan dahsyat darinya dapat menghancurkan pesawat yang tak terhitung jumlahnya. Ia adalah harta karun yang menjaga tanah suci kebenaran,
dan dalam legenda kuno, ia adalah keberadaan tertinggi yang menafsirkan hukum-hukum langit dan bumi yang menakjubkan. Dan, Raja Surgawi Moral, adalah pemimpin yang kuat dari tanah suci kebenaran, sama seperti Raja Surgawi Hong Huang. Namun, orang ini lebih misterius dan perkasa, dan dia mengendalikan gerbang keajaiban, membuat kekuatan tempurnya jauh melampaui Raja Langit Hong Huang. Tentu saja, ini karena altar penyegel surga milik Raja Langit Hong Huang telah diambil, dan sekarang dia hanya bisa mengandalkan peta pertempuran primordial yang telah dia sempurnakan untuk bertarung. Niat awal Raja Langit Hong Huang adalah untuk memurnikan peta pertempuran primordial, memasukkannya ke dalam altar penyegel surga, dan pada akhirnya memperoleh artefak ilahi ini. Kemudian, dia akan menggabungkan semua niat kuno dari tanah asal menjadi satu, mendorong kekuatan sihirnya langsung ke puncak yang menakutkan yaitu 10 zaman. Namun Fang Han tiba lebih dulu, dan dia juga menghancurkan kota kekaisaran dinasti asal, membunuh 2 Raja Langit, Fu Sheng dan He Tu. Oleh karena itu, Raja Langit Hong Huang menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Fang Han, dia tidak akan tenang sampai Fang Han mati. Jika Fang Han tidak dibunuh, dia khawatir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk naik ke jalan seorang Raja Abadi. Oleh karena itu, ia harus membentuk aliansi dan membunuh Fang Han, sehingga Fang Han tidak memiliki peluang sama sekali. Ledakan! Saat suara, Raja Surgawi yang bermoral, bergema di kehampaan, gelombang besar menerjang, dan sebuah gerbang muncul di langit. Gerbang ini tingginya puluhan ribu kaki, dengan suara-suara menakjubkan yang berasal dari dalamnya. Di gerbang itu, terukir 4 huruf besar, gerbang keajaiban yang beragam. Dari dalam gerbang, gelombang energi menyembur keluar seperti gelombang pasang yang mengamuk, melepaskan kekuatan penindasan dan penghancuran yang dahsyat dan tirani terhadap Fang Han. Raja Surgawi yang bermoral dari Tanah Suci Kebenaran belum tiba, tetapi gerbang keajaiban telah datang lebih dulu. Keagungan artefak ilahi dari langit sungguh luar biasa. Dataran keputusasaan langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang sangat besar. Pergi! Fang Han! Kultivasimu belum mencapai tingkat menakutkan 10 zaman. Kau tidak bisa menghadapi mereka secara langsung. Raja Langit Kekacauan tiba-tiba berteriak, 33 harta karun tertinggi surga telah berhasil dimurnikan. Jika digabungkan dengan aliansi Raja Langit Lei, Raja Langit Abadi, Raja Langit Pembantai, Raja Langit Malapetaka, Raja Langit Kekacauan, Penguasa Alam Dharma, Raja Langit Hong Huang, Raja Langit Moral, dan Gerbang Keajaiban, kita hanya bisa menghindari ketajaman serangan mereka untuk sementara waktu. Fang Han memandang gerbang keajaiban yang semakin mendekat dan merasakan getaran tersembunyi di hatinya. Dia melesat ke atas, terus-menerus melayangkan ratusan pukulan. Dengan setiap pukulan, dia melepaskan kekuatan ilahi yang sangat besar untuk menghancurkan langit, dan gabungan kekuatan berbagai artefak ilahi dari langit menghantam gerbang keajaiban. Gerbang raksasa ini akhirnya berhasil dihentikan dan dipasang di udara. Namun pada saat ini, kekuatan dahsyat dari 33 harta karun tertinggi surga yang menyapu langit dan bumi sekali lagi terpancar. 33 harta karun itu kembali melayang ke atas, menyelimuti Fang Han. Kumpulan harta karun tertinggi ini adalah satu-satunya keberadaan yang ditakuti Fang Han. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menghancurkan mereka dalam sekali serang. Jika ia terjebak dalam pengepungan dan diserang oleh banyak Raja Surgawi, nasibnya kemungkinan besar akan sama dengan Raja Suci Pengakhiran, disegel sepenuhnya, tanpa mengetahui kapan ia dapat muncul kembali. Kita harus tahu bahwa situasi saat ini mungkin bahkan lebih dahsyat daripada ketika sejumlah Raja Surgawi mengepung Raja Suci Pengakhiran kala itu. Berbagai tokoh besar muncul satu demi satu. Menghadapi pengepungan 33 harta karun tertinggi surga, Fang Han mengeluarkan serangkaian raungan panjang. Semuanya, dengan begitu banyak dari kalian yang mengepungku, aku terpaksa mundur sementara. Setelah aku mengembangkan kekuatan sihirku hingga mencapai puncak 10 zaman, aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan. Kecuali kalian bersatu sepenuhnya, kalian pasti akan dikalahkan olehku satu persatu. Jalan agung itu tanpa bentuk, kekosongan dimanfaatkan dengan luar biasa. Desir. Di mata Fang Han, kata, kekosongan, berkelebat, dan kekuatan sihirnya seketika bergabung dengan kekuatan Raja Langit Kekacauan, menjadi semakin luas. Dia langsung menghancurkan bidang-bidang jurang yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang tanpa jejak dari pandangan siapapun, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Brengsek! Penguasa alam Dharma melancarkan gerbang 10.000 Dharma ke bayangan Fang Han yang masih tersisa, tetapi tidak mengenai apapun, hanya menciptakan kehampaan yang luas, bahkan gagal menangkap sehelai rambut Fang Han pun. Raja Langit Hong Huang bahkan tidak sempat bergerak sebelum bayangan Fang Han dan seluruh auranya menghilang. Bunuh! 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 Raja Langit Hong Huang meraung, Fang Han pasti telah kembali ke sarangnya, ke dunia pil yang dia buka. Begitu banyak dari kita yang berkumpul di sini hari ini adalah kesempatan langka bagi kita semua untuk bersama-sama. Kita bisa pergi dan menaklukkan gerbang zaman, akhirnya menyingkirkan tumor ganas ini dari alam surga,
agar mereka tidak terus mengganggu rakyat jelata. Bagus sekali. Gemuruh. Gerbang keajaiban berputar di udara, dan dari dalam gerbang setinggi 10.000 kaki itu, terpancar aura misterius. Kemudian, 7 atau 8 Raja Langit keluar. Di antara mereka, seorang Raja Langit melangkah dengan martabat seekor naga dan kekuatan seekor harimau, mengenakan mahkota datar, tampak seperti seorang kaisar, namun memancarkan aura moralitas. Inilah Raja Surgawi dengan kultivasi paling mendalam di tanah suci kebenaran, Raja Surgawi moral. Selain itu, beberapa Raja Langit terkenal lainnya, seperti Raja Langit Kematian, Raja Langit Keputusasaan, Raja Langit Penjara Kekaisaran, dan lainnya, juga muncul di antara mereka. Kebenaran di tanah suci benar-benar telah muncul dengan kekuatan penuh. Untuk sementara waktu, kekuatan-kekuatan utama dari 3 kekuatan besar di alam surga, pengadilan surgawi, tanah suci kebenaran, dan dinasti asal, telah sepenuhnya berkumpul untuk menyerang gerbang zaman. Penguasa alam hantu, keluarlah juga. Raja Surgawi Calamity tiba-tiba berbicara ke suatu tempat, dan seketika itu juga, angin dingin menderu, dan api hantu turun. Seorang Taois gelap muncul, dan di belakangnya, jutaan iblis meratap, siap mengubah dunia manusia menjadi alam hantu tanpa akhir kapan saja. Penguasa alam hantu, yang dulunya adalah guru dari Feng Huang, putra Raja Langit Bencana, kini juga telah muncul di sini. Ini juga merupakan raksasa super, sedikit lebih rendah dari penguasa alam Dharma, tetapi kultivasinya tidak kalah dengan Raja Surgawi Hong Huang. Selamat, Saudara Malapetaka, kau akhirnya berhasil memurnikan 33 harta karun tertinggi surga menjadi artefak abadi tingkat suci, yang akan menyapu seluruh surga mulai sekarang. Aku bertanya-tanya apakah alam hantuku termasuk di antara yang akan disapu oleh pengadilan surgawi. Begitu penguasa alam hantu muncul, dia malah menatap 33 harta karun tertinggi surga dengan cemas. Tidak, kata Raja Surgawi Calamity dingin, penguasa alam hantu, kau adalah guru putraku. Meskipun putraku yang tidak layak ini tewas di tangan Raja Langit zaman Fang Han, hal itu tidak akan menggoyahkan tekad pengadilan surgawi kami untuk bersekutu dengan alam hantu. Itu bagus. Raja Surgawi zaman, yang muncul entah dari mana, melesat singkat melintasi kehampaan seperti meteor, memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Kita tidak bisa membiarkan dia terus tumbuh, jika tidak, setelah kehancuran besar langit dan bumi ini, dia mungkin akan menjadi Raja Abadi. Pada saat itu, kita semua akan menderita di bawah pemerintahan tirannya, bahkan mungkin dimangsa olehnya. Niat membunuh penguasa alam Dharma semakin menguat. Awalnya, Meng Xiaobai, Ying Xiantian, dan Xu Xiwei adalah makhluk-makhluk dengan takdir yang kuat. Kini ia telah membunuh mereka satu persatu, merampas takdir mereka. Takdirnya akan menjadi semakin kuat. Jika kita tidak menyingkirkannya sejak dini, dia benar-benar akan menjadi bencana besar. Kalau begitu, mari kita serang gerbang zaman bersama-sama. Di dalam gerbang zaman, terdapat artefak ilahi surga yang tak terhitung jumlahnya, Aula Grand Mist, altar penyegel surga, Aula Suci Kuno, peti mati pemakaman surgawi, dan banyak karakter yang diturunkan dari gerbang kehidupan abadi. Jika kita berhasil menerobos dan menjarah semuanya, kekuatan kita akan meningkat secara signifikan. Seketika itu juga, banyak Raja Langit mulai menanggapi. Semuanya, ada sesuatu yang tidak beres. Tepat saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar lagi dari jurang yang jauh. Tatapan Raja Langit Calamity menajam, dan dia berkata dengan ringan, "Anak muda, keluarlah. Aku merasakan aura penguasa perang senior pada dirimu sejak lama, itulah sebabnya aku tidak membunuhmu. Namun, jika kau terus bersikap licik dan menantang otoritasku, aku akan menunjukkan kepadamu harga yang harus kau bayar karena menghujatku." Desir. Setelah mendengar suara itu, cahaya iblis berkedip-kedip tak beraturan, muncul di hadapan semua orang, menampakkan seorang pemuda yang sangat arogan. Jika Fang Han ada di sini, dia akan langsung mengenalinya sebagai komandan iblis Ying Tianqing. Menurut desas-desus, dia adalah tokoh kuno yang tak terkalahkan dari alam surga, yang diambil sebagai murid oleh penguasa perang. Sang penguasa perang, meskipun bukan Raja Abadi, adalah tokoh legendaris dari zaman kuno di alam surga, hampir setara dengan Raja Abadi. Hal ini karena bahkan Raja Abadi pun tidak bisa membunuhnya. Pemuda yang sangat arogan ini, Ying Tianqing, ternyata telah berlatih hingga menjadi Raja Surgawi. Terlebih lagi, di dalam tubuhnya, tampak ada aura yang sangat kuat dari artefak ilahi surga. Namun, di hadapan sejumlah Raja Langit yang tak terkalahkan, itu bukanlah sesuatu yang berarti. Meskipun demikian, baik itu penguasa alam Dharma, penguasa alam hantu, atau 5 Raja Surgawi Agung dari Istana Surgawi, mereka semua menyimpan rasa takut yang mendalam terhadap pemuda ini, karena adanya penguasa perang di belakangnya. Apa salahnya kita menyerang gerbang zaman dan menghancurkan Fang Han, anak muda, tanya penguasa alam Dharma. Ayahmu, Ying Xiantian, reinkarnasi dari penguasa Aula Suci, baru saja tewas di tangan Fang Han, tanpa meninggalkan jejak tubuhnya. Sebagai seorang anak,
kaulah yang pasti paling menginginkan balas dendam. Senior benar. Di mata Ying Tianqing, kilatan kebencian muncul, aku bersumpah akan membunuh Fang Han di dunia ini, tidak akan pernah tenang sampai dia mati. Kebencian yang tak dapat didamaikan ini tidak akan pernah bisa diselesaikan. Namun, kali ini saya datang ke sini untuk menyampaikan pesan dari guru saya. Sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang gerbang zaman. Oh, apakah penguasa perang punya saran? Apakah dia masih mengasingkan diri, berusaha menapaki jalan menuju Raja Abadi? Tanya Raja Surgawi Calamity. Benar, guru sedang mengasingkan diri, menggunakan kekuatan tak terbatas untuk merasakan keberadaan gerbang kehidupan abadi, memperoleh kehidupan abadi dari dalam dirinya untuk mengubah dirinya sendiri. Dia hanya selangkah lagi untuk melangkah ke jalan menjadi Raja Abadi, yang akan mengguncang dunia. Ying Tianqing berkata perlahan, nadanya penuh tekanan, dia sudah menyimpulkan beritanya. Raja Suci dari ras dewa, Raja Suci pemusnahan, yang mendukung Fang Han, telah kembali ke markas ras dewa untuk memurnikan kapak suci penciptaan yang ditinggalkan oleh Raja Suci leluhur, dan sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Dan dia juga mengasingkan diri, berusaha untuk mencapai Dao Agung, tetapi dia bisa terbangun kapan saja karena hal-hal yang berkaitan dengan Fang Han. Pada saat itu, jika dia menyerang dengan kapak dari berbagai alam dan berkoordinasi dengan Fang Han, saya khawatir tak seorang pun dari kalian akan mampu menahan serangan gabungan keduanya. Oh, jadi hal seperti itu benar-benar ada. Ekspresi penguasa alam Dharma berubah serius. Orang-orang ini, yang bergabung untuk menyerang gerbang zaman, akan cukup untuk menghancurkan sistem dinding kristal alam dan bahkan jika ada Raja Langit lainnya di dalam gerbang zaman, seperti Feng Baiyu, reinkarnasi Raja Langit Sakyamuni, dan Linglong, mereka belum mencapai potensi penuh mereka. Mereka dapat dengan mudah dibunuh oleh serangan seperti itu. Bahkan dengan tambahan Monarch of Disorder, hasilnya akan tetap sama. Namun, dengan kehadiran Dewa Pengakhiran, segalanya akan berbeda. Jika Dewa Pembunuh kuno ini, yang memegang kapak ilahi penciptaan, bekerja sama dengan Fang Han, mereka mungkin akan membalikkan keadaan. Semua orang akan menderita banyak korban. Meskipun ada rumor yang menyatakan bahwa kapak ilahi penciptaan rusak selama proses pemutusan pohon dunia, karena terkena serangan surga Yuan milik Taois primordial, sebuah alat ilahi penciptaan yang rusak tetaplah alat ilahi penciptaan. Kekuatan satu serangan kapak adalah sesuatu yang sulit ditahan oleh makhluk di bawah tingkat Raja Abadi. Saran bagus apa yang dimiliki penguasa perang? Tanya Raja Langit Kekacauan. Guruku berkata bahwa Dewa Pengakhiran saat ini sedang bersaing dengannya untuk memperebutkan takdir Grand Dao Raja Abadi, menyentuh lintasan takdir. Jika Saint of Termination naik menjadi Raja Abadi, dia pasti akan merampas takdir di alam ether. Oleh karena itu, pada saat yang diperlukan, beliau akan turun tangan secara pribadi untuk menghadapi Dewa Pengakhiran. Pada saat itu, kalian semua dapat bergabung untuk menghancurkan Fang Han. Tentu saja, kalian juga dapat mencegah Fang Han membantu Dewa Pengakhiran. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Selama waktu ini, kalian dapat mengumpulkan lebih banyak ahli untuk membuat persiapan yang lebih besar untuk menghancurkan Fang Han, seperti sisa Lord of Spring and Autumn dari alam iblis, dan Lord of the Ninja Realm, dan Lord terkuat dari alam bela diri. Banyak master dari berbagai dunia berada dalam genggaman kalian. Ngomong-ngomong, mengapa penguasa alam kitab tidak datang untuk perburuan Raja Kekacauan ini? Ying Tianqing, dalam ucapannya saat ini, sebenarnya memiliki sedikit aura keagungan. Setelah naik ke alam Raja Langit tertinggi dan dididik oleh tokoh mitos legendaris, penguasa perang, ia secara halus memancarkan aura yang melampaui ayahnya. Penguasa alam kitab adalah sosok perkasa dari Kitab Suci Para Kaisar, yang ditulis oleh Raja Abadi Penciptaan. Di bawah komandonya terdapat banyak sekali ahli. Penguasa alam kitab saat ini sedang memahami sebuah Dao Agung dan akan segera muncul untuk mengumpulkan kekuatan guna menyerang gerbang zaman. Ini bukan perkara sulit, kata Raja Surgawi Malapetaka. Semuanya, karena penguasa perang akan segera bertindak sendiri untuk menghadapi Dewa Pengakhiran, kita akan sementara menunggu hingga kita mengumpulkan kekuatan yang cukup sebelum menyerbu gerbang zaman dan membunuh Fang Han. Sejujurnya, bahkan jika kita semua bersatu, kita mungkin bisa menghancurkan gerbang zaman, tetapi untuk membunuh Fang Han, kita hanya memiliki peluang 60%. Kultivasi kekuatan sihirnya sangat tinggi sehingga bahkan pada saat-saat terakhir kehancuran, dia bisa mundur dan berkeliaran bebas di seluruh dunia yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita gagal membunuhnya, kita harus berjaga-jaga terhadap serangan baliknya, dan akan sangat merepotkan untuk mengalahkannya satu persatu. Oleh karena itu, jika kita tidak bertindak, biarlah, tetapi begitu kita bertindak, kita harus langsung memusnahkannya, tanpa perlu menyegelnya, agar dia tidak menjadi seperti Dewa Pengakhiran di masa lalu. Raja Langit berkata, oleh karena itu, semuanya, mari kita kumpulkan lebih banyak ahli yang kuat, seperti penguasa alam ninja dan penguasa alam bela diri. Ya, terutama penguasa alam bela diri, kultivasi bela dirinya telah mencapai puncaknya.
Dengan bantuannya, dia dapat langsung menekan Fang Han, dan penguasa alam ninja, yang terampil dalam pembunuhan dan serangan mendadak, dapat bersembunyi dalam kegelapan dan menyerang tiba-tiba, langsung membunuh Fang Han dan mencegah pelariannya. Memang, semuanya, untuk rencana besar menghancurkan gerbang zaman, mengapa kita tidak pergi ke istana surgawi kita dan membahas masalah penting ini? Raja Surgawi Keabadian tersenyum, mengundang banyak Raja Surgawi yang hadir. Fang Han telah menjadi musuh yang tangguh. Kurasa tak satu pun dari makhluk kuat yang hadir saat ini mampu melawannya secara langsung. Raja Langit Pembantai, yang mengenakan baju zirah dan memegang pedang besar, adalah Dewa Pembantaian. 5 Raja Surgawi Agung dari Istana Surgawi kini memegang posisi dominan dalam aliansi ini. Bukan karena alasan lain, tetapi karena dengan 33 artefak ilahi langit, kekuatan gabungan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat ditentang oleh siapapun yang hadir, bahkan gerbang keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukan berarti bahwa gerbang keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, yang diciptakan oleh Raja Kebenaran yang abadi, tidak ampuh, tetapi lebih tepatnya bahwa mereka bukanlah Raja abadi dan tidak dapat mengaktifkan kekuatan artefak ilahi dari surga. Meskipun artefak ilahi surga sangat kuat, mereka memiliki kelemahan yang signifikan, mereka hanya dapat diaktifkan seiring dengan peningkatan kekuatan penggunanya. Jika seseorang tidak cukup kuat, mereka tidak hanya tidak dapat diaktifkan, tetapi mereka juga dapat mengalami efek samping dari susunan energi di dalamnya. Namun, artefak abadi tingkat suci berbeda, mereka memiliki kekuatan yang dahsyat dan dapat menyapu tanpa perlu diaktifkan oleh siapapun. Baiklah, untuk saat ini, mari kita pergi ke pengadilan surgawi untuk membahas masalah, mengadakan pertemuan besar, dan membentuk aliansi untuk memburu gerbang zaman. Pada saat yang sama, kita akan menunggu langkah penguasa perang. Lebih jauh lagi, saya mendengar bahwa Raja Surgawi Sakyamuni telah bereinkarnasi dan sekali lagi berkultivasi ke alam Raja Surgawi yang menimbulkan ancaman besar bagi penguasa alam Buddha, Raja Buddha tanpa batas saat ini. Ada tanda-tanda bahwa alam Buddha juga akan bergerak melawan gerbang zaman. Tentu saja, alam naga juga memiliki niat yang masih tersisa untuk berurusan dengan gerbang zaman. Anda lihat, Fang Han telah mengkultivasi pagoda 8 bagian ke alam artefak abadi tingkat suci, dan yang lebih luar biasa lagi, pagoda 8 bagian telah memahami alam langit dan bumi sebagai satu kesatuan, dengan harapan untuk naik ke artefak ilahi penciptaan. Jika pagoda 8 bagian Fang Han naik menjadi artefak ilahi penciptaan, maka penguasa alam naga saat ini, Raja Surgawi 8 bagian, kemungkinan akan mati tanpa tempat pemakaman. Tapi ini juga bagus, alam naga bukanlah kekuatan kecil. Membiarkan mereka menangani gerbang zaman dan memimpin serangan dapat mengurangi kerugian kita secara signifikan. Alam Buddha juga memiliki fondasi yang sangat mendalam dan dapat menimbulkan kerusakan dahsyat pada gerbang zaman. Kita akan membahas secara menyeluruh bagaimana membuat alam Buddha, alam naga, dan gerbang zaman saling menderita kerugian. Penguasa alam Dharma merenung sejenak. Sekarang, mari kita pergi ke pengadilan surgawi untuk berdiskusi dan bertukar ilmu Dao tertinggi. Kesengsaraan kehancuran besar langit dan bumi semakin dekat, dan kita juga harus mengesampingkan prasangka kita untuk memastikan kita dapat melewati kesengsaraan itu dengan selamat. Penguasa alam hantu menggerakkan tubuhnya, bergegas keluar dari jurang tak berdasar. Seketika itu juga, banyak Raja Langit yang hadir bergegas maju satu demi satu. Seluruh alam keputusasaan runtuh sepenuhnya, lenyap tanpa jejak. Jurang tanpa dasar itu kembali menjadi jauh lebih tenang. Pada saat ini, Fang Han, Raja Kekacauan, dan Kaisar Yu juga bergegas keluar dari jurang tak berdasar, berdiri jauh di dalam alam surga, di sebuah celah ruang waktu yang misterius. Melihat ki hitam yang bergulir dan jurang tak berdasar yang sangat kotor, Fang Han sedikit mengerutkan kening. Kupikir 5 Raja Surgawi Agung dari Istana Surgawi dan penguasa alam Dharma akan mengejarku, tetapi aku tidak menyangka mereka langsung pergi. Mungkinkah mereka tidak yakin untuk berurusan denganku? Atau apakah itu karena Dewa Pengakhiran? Memang benar, Fang Han, kultivasimu saat ini hampir mencapai level Saint Pengakhiran. Kau sangat dekat dengan puncak kultivasi 10 zaman. Orang-orang ini bisa mengalahkanmu, tetapi jika kau ingin pergi, kau bisa melakukannya sepenuhnya, dan bahkan mengalahkan mereka satu persatu nanti. Jadi, mereka akan bersatu dan mengumpulkan lebih banyak makhluk untuk membunuhmu sepenuhnya. Untuk membunuhmu. Untuk menghancurkan gerbang zaman. Tebakan Raja Kekacauan sangat akurat. Aku sudah tahu itu. Fang Han mengangguk, lagi pula, apakah kalian melihat pemuda itu tadi? Sambil berbicara, dia menjentikan jarinya, dan gambar-gambar pun terkondensasi menjadi bentuk, memutar ulang adegan dan suara percakapan para Raja Langit. Wujud Ying Tianqing bahkan muncul tepat di depan mata mereka. Ying Tianqing sebenarnya telah mencapai alam Raja Surgawi dan menjadi murid dari penguasa perang. Raja Kekacauan berkata, jika penguasa perang bertindak, itu akan luar biasa. Namun, sekarang Dewa Pengakhiran telah memulihkan semua kekuatannya dan menggunakan kapak ilahi penciptaan, dia juga memiliki kekuatan untuk bersaing.
Keduanya ingin naik ke alam raja abadi tertinggi selama kehancuran besar langit dan bumi ini, jadi mereka pasti akan menghadapi pertarungan sengit. Hanya satu yang bisa bertahan. Tepat sekali. Fang Han menatap gambar para raja langit yang sedang berbicara, senyum perlahan muncul di wajahnya. Kemudian dia melakukan beberapa perhitungan, dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku ingin tahu kepada siapa ahli alam surgawi kuno Yan Shui Tian dikirim oleh Raja Langit Keabadian? Selain penguasa perang, adakah lagi makhluk-makhluk kuat yang menentang surga di alam surgawi? Aku tidak bisa menghitungnya, tetapi misteri surgawi sedang diganggu oleh Kompasio Tian di antara 33 artefak ilahi surga. Artefak abadi tingkat suci, Kompasio Tian, di tangan 5 Raja Langit Agung dari Istana Surgawi, selalu efektif dalam mengganggu perhitungan misteri surgawi. Kecuali Fang Han berkultivasi lebih lanjut dalam ketenangan, dia tidak akan pernah bisa menghitungnya. Aku juga punya beberapa pertanyaan tentang ini. Beberapa kekuatan besar kuno di alam surga memang terlalu kuno. Bahkan penguasa perang, banyak orang tidak percaya dia masih hidup. Namun, aku tahu bahwa dahulu kala, ada sekte perempuan bernama Sekte Induk Instrumen Surgawi, dan pemimpin tertingginya, yang disebut Ibu Surgawi, adalah seorang wanita yang sangat kuat yang pernah bertarung melawan penguasa semua binatang dari Dao binatang dahulu kala. Namun, rumor mengatakan dia telah lama meninggal, dan Sekte Induk telah lama menjadi debu dalam sejarah. Sekte Induk dari zaman dahulu kala mengendalikan banyak alam, lebih dari setengah dari banyak dunia, dan banyak kerajaan luas. Dunia yang mereka ciptakan semuanya didominasi perempuan, di mana semua laki-laki adalah budak yang dapat dibunuh sesuka hati. Sekte Induk Instrumen Surgawi menyimpan permusuhan terhadap semua laki-laki, percaya bahwa dunia harus bersifat matriarkal. Aku ingat bahwa beberapa zaman lalu, Raja Surgawi Keabadian memiliki hubungan dengan seorang murid perempuan dari Sekte Induk. Jika demikian, ada kemungkinan Sekte Induk telah bangkit kembali di suatu tempat misterius di alam surga dan siap untuk kembali kapan saja. Terlebih lagi, Raja Surgawi Keabadian mengirim Yan Shui Tian ke Sekte Induk Instrumen Surgawi, dan setelah dicuci otaknya, dia akan memimpin para wanita untuk menyerangmu. Raja Kekacauan sangat berpengetahuan dan berbicara dengan fasih. Dahulu, Sekte Induk Instrumen Surgawi bahkan menduduki suatu periode peradaban, mendominasi suatu zaman dan bahkan memperbudak banyak Raja Surgawi laki-laki. Setiap murid Sekte Induk Instrumen Surgawi harus jatuh cinta pada seorang pria dan kemudian membunuh pria itu untuk berkultivasi dan mencapai jalan agung tertinggi. Memang ada sekte seperti itu, tetapi sekte itu tidak pernah muncul di zaman ini, maupun di zaman sebelumnya. Fang Han mengorek-ngorek ingatan luasnya. Semakin dalam kultivasinya, semakin banyak yang dapat dirasakan Fang Han, dan semakin ia memahami berbagai misteri langit. Sebagai contoh, apa yang dikatakan Raja Surgawi Kekacauan tentang Sekte Matriarkal Instrumen Surgawi dan Ibu Surgawi, sosok yang sebanding dengan penguasa perang, banyak Raja Surgawi yang belum pernah mendengarnya. Itu adalah sejarah yang terlupakan, tetapi dengan kultivasi Fang Han saat ini, jika dia sepenuhnya berkonsentrasi dan bermeditasi dengan tenang, dia dapat memahami semua petunjuknya. Alam surga sungguh luas. Ada banyak tempat misterius yang Fang Han, dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak dapat jelajahi sepenuhnya. Beberapa makhluk perkasa di langit, yang telah tersembunyi selama beberapa zaman tanpa muncul, tidak dapat sepenuhnya diperhitungkan. Belum lagi, ada dunia baru di dalam gerbang kehidupan abadi. Fang Han juga tidak mengetahui beberapa rahasia, seperti keberadaan Raja Abadi dan kemana orang-orang seperti Taois Hong Meng pergi. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah terus meningkatkan kekuatannya, menjadi semakin kuat. Selama dia terus perkasa, semua masalah akan terselesaikan. Setelah ia mencapai tingkatan Raja Abadi, akankah ada siapapun di surga yang masih bisa menjadi lawannya? Sekte Matriarkal Instrumen Surgawi, sebuah masyarakat matriarkal, di mana wanita memegang posisi dominan dan pria hanyalah budak. Fang Han diam-diam menghitung, jika Yan Shui ada di antara mereka dan dicuci otaknya oleh seorang guru seperti Ibu Surgawi, sangat mungkin dia bisa merugikanku. Meskipun Ibu Surgawi bukanlah Raja Abadi, kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan penguasa perang, yang agak rumit. Untuk saat ini, bagaimana aku bisa meningkatkan kekuatanku? Fang Han tahu bahwa penguasa perang akan segera bergerak melawan Raja Suci Pemusnahan. Pada saat itu, 5 master besar pengadilan surgawi, penguasa alam Dharma, dan lainnya juga akan menyerang gerbang zaman dan dunia primordial. Jika dia tetap berada pada tingkat kultivasinya saat ini, dia pasti tidak akan mampu menahan mereka. Perlu diketahui bahwa mereka juga bersiap untuk mengundang penguasa dunia bela diri dan yang lainnya. Penguasa dunia bela diri saja sudah pasti mampu melawannya dengan seimbang. Dengan begitu banyak raksasa yang ganas dan tangguh, dia khawatir akan menghadapi bencana pemusnahan. Sayangnya, kekuatannya telah mencapai puncaknya. Dalam waktu singkat, dia hanya mampu mencerna artefak ilahi dari surga. Mustahil baginya untuk meningkatkan kekuatannya lagi,
kecuali jika dia dapat menemukan artefak ilahi yang sangat kuat dari surga. Dalam hal itu, dia mungkin dapat menembus kultivasi 10 zaman yang menakutkan, mencapai tingkat Raja Suci Pengakhiran. Saat ini, terdapat banyak Raja Langit di 1000 dunia surga. Banyak orang telah berkultivasi dari 1 zaman hingga 9 zaman. Namun, kultivasi 10 zaman merupakan kekuatan yang tak terkalahkan di antara Raja Langit, melangkah maju, dengan setengah kaki di alam Raja Abadi, sehingga sangat sulit untuk maju lebih jauh. Fang Han tahu bahwa sekarang dia menghadapi serangan dari banyak master dan bencana pemusnahan. Dia harus maju lagi untuk menyapu seluruh langit. Bank memorinya yang luas berkedip-kedip hebat, bersiap untuk menemukan metode kultivasi terbaik, tercepat, dan paling stabil. Ayo pergi. Kita akan kembali ke dunia primordial terlebih dahulu. Suara mendesing. Fang Han, Raja Langit yang kacau, dan Kaisar Yu, seperti meteor, melintasi turbulensi spasial alam surga, dan segera tiba di sabuk aurora, melihat dunia primordial berbentuk oval berdiri di tengah dataran hijau yang dinaungi pepohonan. Di luar dunia primordial, di alam pohon purba pohon sal, pepohonan purba yang semakin rimbun, mengandalkan energi primordial pohon dunia, menyerap nutrisi dari langit, meluas ke berbagai alam dan wilayah purba. Sabuk aurora digerakkan oleh teknik terlarang yang luas, bergerak selangkah demi selangkah mendekati sistem dinding kristal dunia primordial. Beberapa cahaya bahkan menembus sistem dinding kristal, menjadi bagian darinya. Ini adalah Yang Mulia Abadi Linglong dan Feng Baiyu yang mengaktifkan kekuatan Istana Hongmeng, memurnikan seluruh sabuk aurora yang luas. Hal ini akan memungkinkan kemampuan pertahanan alam semesta meningkat 10 kali lipat, menjadikannya benar-benar tak tertembus. Feng Baiyu adalah reinkarnasi dari Raja Langit Sakyamuni, yang sangat memahami misteri tak terbatas dari seni Taoisme. Pada masanya, ia adalah sosok seperti Raja Suci Pengakhiran, hanya saja sayangnya ia telah jatuh. Namun, sekarang ia secara bertahap memulihkan ingatannya, dan kekuatan sihirnya semakin mendalam. Ia adalah bawahan kesayangan Fang Han, tak tertandingi oleh siapapun. Tepat ketika Fang Han tiba di dunia primordial, di gerbang gunung gerbang zaman, Mi Bao sedang menjalani kesengsaraan Raja Surgawi. Kilatan petir menyerupai ular naga, 9 angin ilahi neter, 5 agregat cahaya ilahi, 6 iblis hati pencuri, 7 lubang keinginan, semuanya berputar di sekitar Mi Bao, membuatnya hampir kehabisan napas. Dan Feng Baiyu dan Linglong menjaga Mi Bao, diam-diam mengamati. Fang Han, Raja Langit Kekacauan, dan Kaisar Yu turun. Saat Fang Han turun, dia melambaikan tangannya, dan seketika itu juga, pecahan pohon dunia yang diperolehnya dari penguasa alam api berubah menjadi cahaya ajaib, menyatu ke dalam pohon dunia di pusat dunia primordial. Seketika itu juga, pohon dunia menjadi utuh kembali, dan asal-usul bawaan menyebar, kekuatan dunia menembus tubuh Mi Bao. Kesulitan berubah menjadi harta, bantulah kekuatan ilahiku, seketika menjadi raja, Dao Agung bagaikan surga. Dari mulut Mi Bao, gelombang riak menyembur keluar. Di tengah getaran riak-riak itu, cobaan surgawi tiba-tiba berhenti di atas kepalanya. Di bawah kekuatan sihirnya yang dahsyat, cobaan itu benar-benar berubah menjadi garis-garis cahaya harta karun rune. Akhirnya, seluruh cobaan surgawi itu memadat menjadi harta karun sihir. Harta karun ajaib yang menyerupai batu pembagi harta karun. Untuk benar-benar memadatkan kesengsaraan surgawi menjadi harta karun magis, tindakan semacam ini adalah kemampuan ilahi yang hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki keberuntungan besar. Itu persis seperti Feng Baiyu, yang memadatkan kesengsaraan menjadi dewa naga pelindung. Harta karun magis yang terkondensasi dari kesengsaraan surgawi secara bertahap menyusut dan langsung menyatu ke dahi Mi Bao. Mi Bao membuka matanya, dan sebuah transformasi tiba-tiba terjadi. Asal-usul Raja Surgawi yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya bergemuruh dengan kilat. Batu pembagi harta karun di dalam tubuh Mi Bao tiba-tiba keluar, dan di bagian terdalamnya, muncul karakter besar, harta karun. Benar sekali, itu adalah karakter, harta karun. Karakter ilahi dari langit yang beredar dari gerbang kehidupan abadi, harta karun. Rahasia utama dari batu pemisah harta karun adalah ini. Mi Bao memperoleh karakter, harta karun, dan ekspresi pencerahan muncul di wajahnya. Dia menenangkan diri, menatap tangannya. Aku akhirnya berkultivasi menjadi Raja Langit yang tak tertandingi. Raja Langit Lady, ketika ayahku naik tahta, kau justru mendatangkan malapetaka. Aku akan membunuhmu, menebasmu sendiri, dan membuatmu menderita siksaan terberat dalam kesakitan untuk selama-lamanya. Mi Bao menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Raja Langit Lady. Sekarang dia tahu. Di dunia fana, ketika sang penguasa harta karun naik ke surga sambil membawa batu pembagi harta karun, dia menghadapi cobaan yang disebabkan oleh Raja Langit Lady. Dapat dikatakan bahwa Raja Langit Lady adalah pembunuh ayahnya. Fang Han, kau kembali. Apakah kau berhasil mendapatkan aula suci kuno? Linglong dan Feng Baiyu melihat Fang Han, wajah mereka dipenuhi kegembiraan.
Kemudian mereka melihat Kaisar Yu berkultivasi menjadi Raja Langit dengan aura penguasa arbitra sepadanya. Mereka segera mengangguk, mengetahui bahwa Fang Han pasti telah berhasil dengan gemilang kali ini. Aku mengerti. Itu telah menyatu ke dalam tubuhku. Di dalam aula suci kuno, terdapat 10 meridian surgawi, sangat luas, cukup untuk mendukung kultivasi gerbang zaman selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Fang Han berkata dengan acuh tak acuh, sambil menjentikan jarinya. Sebuah meridian surgawi terbang keluar, berputar dan menetap di dunia primordial ini. Pohon dunia menjadi semakin rimbun, menutupi langit dan matahari, menembus melampaui sistem dinding kristal. Jika makhluk purba yang perkasa sedang memandang dunia primordial dari kehampaan saat ini, mereka akan menemukan bahwa di luar dunia primordial terdapat lapisan demi lapisan dedaunan dan ranting yang lebat. Begitu seseorang mendekat, ranting dan dedaunan itu akan menjerat bahkan seorang raja surgawi, langsung melahap mereka dan mengubahnya menjadi makanan bagi tubuh pohon. Raja surgawi yang kacau. Feng Baiyu juga melihat Raja Langit yang kacau dan dengan cepat melangkah maju untuk menyambutnya. Raja surgawi Sakyamuni, Anda akhirnya kembali dari reinkarnasi. Saya ingat di masa lalu, Anda berasal dari alam Buddha, dan saya dari alam surga. Kita adalah pihak yang bermusuhan, namun tanpa diduga, waktu telah berbalik, dan kita telah menjadi sekutu. Suara Raja surgawi yang kacau itu sangat halus, waktu seolah mengalir menjauh dari mulutnya, menjadi masa lalu yang abadi. Kita semua berkumpul di sekitar Fang Han, kata Feng Baiyu, aku bukanlah Raja Langit Sakyamuni, tetapi Feng Baiyu dari gerbang zaman. Raja Langit Kekacauan, apakah kau keluar dari jurang tak berdasar kali ini karena 5 Raja Langit Agung dari Istana Surgawi akhirnya berhasil memurnikan harta karun tertinggi 33 langit? Benar, kelima Raja Langit Agung dari Istana Surgawi telah memurnikan harta karun tertinggi 33 langit, dan kekuatannya sangat dahsyat, bahkan aku pun tidak dapat menaklukkannya. Terlebih lagi, gerbang zamanku akan segera diserang, menghadapi bencana pemusnahan. Kaisar Yu menghela napas dan menceritakan kembali semua yang terjadi di jurang tanpa dasar secara rinci. Seketika itu juga, semua raksasa di gerbang zaman duduk, menyaksikan Fang Han memunculkan bulan yang terang. Di dalam bulan itu, ia menggambarkan situasinya yang telah melahap banyak Raja Langit di jurang tak berdasar, bahkan bertarung melawan Raja Langit Lady dan mengambil 5 karakter kuno elemen, 2 karakter kekosongan, 2 karakter petir, dan karakter kesengsaraan. Semua orang menyaksikan, jantung mereka berdebar kencang, tak mampu mengendalikan diri. Mereka memandang Fang Han seolah-olah dia adalah monster. Bahkan Raja Langit Kekacauan pun diam-diam terkejut, tidak menyangka Fang Han telah melahap hampir 10 Raja Langit di jurang tanpa dasar sendirian. Situasinya memang sangat buruk. Setelah melihat semua gambar, semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, Feng Baiyu perlahan berbicara, masalah ini telah mencapai titik yang benar-benar tidak dapat diperbaiki. Pengadilan surgawi, alam dharma, alam hantu, tanah suci kebenaran, dinasti asal, semuanya datang untuk menyerang gerbang zaman. Setidaknya untuk saat ini, kita akan menderita nasib pemusnahan, dan semua pencapaian kita akan lenyap seperti asap. Untungnya, prestise Raja Suci Pengakhiran telah menahan mereka, tetapi begitu penguasa perang bergerak, semua keuntungan kita akan hilang. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah mengumpulkan kekuatan. Raja Surgawi Kekacauan, Anda memiliki hubungan yang dalam dengan alam harta karun. Anda dapat terlebih dahulu memanggil sayap kebebasan dan tongkat legenda untuk bersekutu dengan kami dan membahas hal-hal penting, menyatukan alam harta karun dengan kami. Aku juga punya ide ini. Sang Raja Langit Kacau berkata, banyak orang di Istana Langit bersekongkol melawanku, dan sekarang mereka ingin memusnahkan gerbang zaman. Alam harta karun tentu saja termasuk dalam perhitungan mereka, itu adalah sepotong lemak yang ingin dimakan semua orang. Aku memperkirakan bahwa banyak tokoh yang telah tiba di Istana Langit mungkin sedang berpikir untuk menghancurkan alam harta karun sekarang. Sayap kebebasan dan tongkat legenda tentu saja mengetahui taruhannya, dan bukan tidak mungkin mereka segera bersekutu dengan gerbang zaman kita. Namun, meskipun demikian, kita tidak dapat menahan begitu banyak Raja Langit yang menyerang secara bersamaan. Fang Han, apa yang kau rencanakan sekarang? Apakah kau punya cara untuk meningkatkan kultivasimu? Aku berencana pergi ke alam ilahi, kata Fang Han acuh tak acuh, seolah-olah dia telah merencanakan sesuatu. Aku ingin pergi ke alam ilahi, membawa kembali batang utama pohon dunia, dan menanamnya di dunia primordial, benar-benar mengembalikan keagungan pohon dunia di masa kejayaannya. Dengan memulihkan pohon dunia, aku ingin mencapai tingkat kultivasi 10 zaman yang tak tertandingi.